Chapter 1031, Supres. Berdiri di teras, Wang Baole, saat dia membuka mulutnya, tangan kanannya sudah terangkat, dan dia melambaikan tangan raksasa emas yang akan datang, di bawah gelombang ini. Semua arah menderu dengan tiba-tiba, dan sidik jari yang sama besarnya ada di Wang Baole dalam sekejap. Ternyata di depan Anda, itu 1000 meter dalam ukuran dan 9 warna. Pada saat penampilan, semua biksu di daerah sekitarnya terkejut, dan bahkan banyak orang tidak terkendali dengan berbagai warna cahaya. Ini karena gelombang tangan yang tampaknya sederhana, sidik jari yang terbentuk mengandung 9 aturan 9 bintang kuno. Dan ke-9 aturan ini pada dasarnya mencakup atribut kekuatan supernatural dari kebanyakan beku. Ditambah dengan penekanan pangkat, Wang Baole berdiri di sini dengan lambaian tangan kanannya, yang tidak hanya dapat menekan basis budidaya orang-orang di sekitarnya. Dan membuat mereka memiliki para beku biasa ini, sementara basis kultivasi mereka gemetar, juga tertarik oleh mereka, satu demi satu, di antara lampu-lampu tubuh mereka yang berkilau. Mereka harus ditarik untuk membagikan sebagian dari kekuatan mereka sendiri. Ini adalah tingkat penggunaan yang lebih dalam yang telah dikuasai Wang Baole setelah galaksi nyala melewati periode latihan dan presipitasi ini, karena ia akrab dengan 9 bintang kuno sendiri. Dan menguasai metode ini, pada dasarnya pertempuran kelompok melawan Wang Baole sebaliknya, itu lebih menguntungkan. Pada saat ini, itu terlihat dengan mata telanjang. Setelah sejumlah besar tubuh pembudidaya muncul di kota, sinar cahaya ini berubah menjadi cahaya dan langsung ke sidik jari di depan Wang Baole. Pada saat yang sama ketika mereka berkumpul dalam sekejap, sidik tangan membengkak lagi, langsung mencapai ribuan. Zhang, tangan emas besar yang turun ke langit, pergi. Dari kejauhan, meskipun tangan besar keemasan itu memiliki tinggi ribuan kaki dan kuat, itu masih terlalu kecil di depan cetakan tangan Wang Baole. Dan adegan ini juga membuat warna kulit Xie Yunteng yang akan datang berubah. Tetapi pada saat raut wajahnya berubah, kedua sidik jari ini tiba-tiba bersentuhan, dan ada suara gemetar di bumi yang melampaui langit, dan raungan nyaring yang menyebar kemana-mana. Tiba-tiba meledak di kapal terbang ini, dengan momentum besar. Dampaknya sangat besar sehingga berubah menjadi lapisan riak, menyebar ke arah gemuruh di sekitarnya. Dalam sekejap mata, kota-kota persegi di mana kedua belah pihak saling bertarung runtuh satu demi satu. Dan banyak bangunan runtuh secara langsung, banyak biksu di alun-alun juga memuntahkan darah dan mundur dengan cepat. Melihat sekeliling, kota persegi dalam jarak 3 km dari daerah sekitarnya, pada saat ini, hampir menghilang, hanya loteng VIP tempat Wang Baole berdiri di reruntuhan. Berdiri tanpa cedera sambil berdiri di teras. Pada saat ini, Zhong melontarkan niat untuk bertarung, menatap ke udara, pada saat ini, tubuhnya terus mundur sampai dia mundur dari Xie Yunteng yang berjarak 100 meter. Kamu, kulit Xie Yunteng sangat jelek sehingga dia akan berbicara, tetapi Wang Baole di teras pada saat berikutnya sudah tertawa. Sangat menarik, selama kata-kata itu, sosoknya melangkah keluar dan langsung menuju ke udara. Kecepatan berubah menjadi serangkaian bayangan, yang tampaknya masih jauh, tetapi sebenarnya dia telah mencapai tubuh Xie Yunteng dengan tangan kanannya. Angkat jari dan jatuhkan. Jari ini menunjukkannya, dan tiba-tiba membentuk distorsi di sekitarnya, berubah menjadi pengumpul kabut, itu adalah jari awan. Referensi ini tidak jarang, itu adalah di antara banyak kekuatan magis sebelum Wang Baole, salah satu dari beberapa mantra yang dapat digunakan sebagai sihir pembunuh. Pada saat ini, di bawah desakan basis budidaya pertengahan planetnya, ia sangat kuat dalam restu bintang-bintang kunonya. Telah melebihi jangka menengah dari planet lain terlalu banyak. Bahkan, hingga sekarang, kecuali untuk satu tembakan yang menyelamatkan Xie Haiyang, Wang Baole sama sekali tidak menggunakan kekuatan Dao Xing, karena ia juga ingin melihat, hari ini. Tanpa menggunakan Dao Xing, pada akhirnya, seberapa kuat itu. Oleh karena itu, jari awan pada saat ini bukanlah yang paling ekstrim dari ledakannya, tetapi meskipun demikian, itu masih membuat warna kulit Xie Yunteng berubah, pupilnya menyusut. Dan 8 bintang penjaga di belakangnya akan melangkah maju. Keluar, Xie Yunteng tiba-tiba menggeram. Aku akan melakukannya sendiri. Saat dia berkata, tubuhnya bergerak maju tanpa mundur, dan bahkan ketika dia mendekati Wang Baole, dia mencubit tangannya dan membanting di depannya. Dan suara dingin keluar dari mulutnya. Bintang. Ketika kata-katanya menyebar, benang sutra yang tak terhitung jumlahnya muncul secara instan dari setiap posisi tubuhnya, termasuk 7 lubang dan bahkan pori-pori keringat di seluruh tubuhnya. Masing-masing dari benang ini berwarna hitam, dan saat mengeluarkan racun,
benang itu juga membawa perasaan terpotong, bahkan ketika muncul, kekosongan di sekelilingnya terdistorsi. Dan lebih banyak air mata terus muncul. Dalam sekejap mata, benang sutra ini sangat banyak sehingga mereka mengelilingi sekeliling Xie Yunteng, dan setelah langsung mengelilingi dirinya, sebuah kepompong sutra hitam besar terbentuk. Kepompong ini memancarkan napas dari perubahan zaman kuno, dan bahkan ada fluktuasi bintang. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda dapat melihat bahwa ini adalah planet istimewa. Tanda seru titik-titik. Ini adalah Xie Yunteng, sebagai putra kelima dari keturunan langsung keluarga Xie, dan planet yang ia gabungkan memang merupakan bintang istimewa. Dan bahkan lebih lagi, bintang kuno yang promosinya ke bintang Dao gagal. Aturannya bahkan lebih aneh, bukan air konvensional, api, dan kilat, tapi benang sutra. Bintang sutra. Aturan ini jarang terjadi di seluruh domain Wei Yang Dao, dan juga dapat dilihat bahwa latar belakang keluarga Xie kuat. Pada saat ini, itu muncul seketika, berubah menjadi kepompong hitam. Wang Baole menunjukkan cahaya aneh di matanya, tetapi jari-jari awan yang terbuka jatuh langsung di atasnya tanpa jeda. Suara keras menyebar ke segala arah, kepompong hitam yang terdiri dari benang sutra runtuh, tetapi yang sama, jari awan Wang Baole juga cepat menghilang, sampai kepompong sutra hitam pecah 80%. Jari awan akhirnya benar-benar offset, tersebar di udara. Memutar. Pada saat awan menghilang, Xie Yunteng dalam kepompong sutra hitam menunjukkan kekejaman di matanya, dan tiba-tiba dia membuka mulutnya. Benang sutra yang telah runtuh dan tersebar di sekitar kembali normal dalam sekejap, tiba-tiba menyebar, dan langsung menuju ke Wang Bao dari segala arah. Le bergegas pergi dengan cepat. Ini seperti jaring besar, menghalangi kuartet. Dari kejauhan, Xie Yunteng tampaknya telah berubah menjadi laba-laba besar, menyebarkan sutra seperti jaring, langsung menutupi Wang Baole. Dan benang sutra yang membentuk jaring ini adalah puluhan ribu, dan salah satu dari mereka memiliki kekuatan yang menakjubkan. Membuat para beku yang berdiri di belakang dan mengawasi sekeliling terkejut. Terlalu kuat, kekuatan aturan ini. Seperti yang diharapkan dari putra kelima dari keluarga Xie. Pada saat yang sama ketika suara keributan datang, Xie Haiyang di teras menunjukkan kejutan yang sama. Dia tidak terkejut bahwa Xie Yunteng tangguh. Pihak lain ada di keluarga, dan dia suka berperang. Dia tidak akan mengejutkan bintang kuno pihak lain karena dia. Dia, juga bintang kuno. Hanya saja peraturannya berbeda, jadi Wang Baole terkejut. Dapat dikatakan bahwa Wang Baole telah datang jauh-jauh, dan pada banyak titik waktu, Xie Haiyang telah melihatnya dengan matanya sendiri. Jadi bahkan jika ia memiliki perkiraan kekuatan tempur Wang Baole, pada saat ini, pikiran batinnya masih bergulir. Karena dia tahu bahwa Wang Baole, yang telah menunjukkan momentum kuat pada saat ini, masih belum menggunakan teknik Star Ceiling, dan Daoxing belum dibuka. Dan 9 bintang kunonya, ketika Xie Haiyang bergumam di dalam hatinya, Wang Baole berada di udara dengan senyum di wajahnya. Ia agak menarik. Wang Baole sangat puas dengan tembakan ini. Dia mampu memenuhi aturan aneh seperti itu. Pada saat yang sama, senyumnya muncul pada saat yang sama. Pada saat yang sama, semangat juang di matanya menjadi lebih kuat. Tanpa punggung atau menghindar, dia berjalan maju. Pergi, angkat tangan kanan Anda, pegang kepalan tangan Anda, dan gunakan metode paling langsung untuk menjatuhkan pukulan. Pukulan ini berwarna merah. Itu adalah salah satu aturan bintang kuno, jalan darah merah. Dengan pukulan ke bawah, gelombang dari segala arah naik seperti gelombang laut, warnanya merah, dengan perubahan-perubahan kuno, seperti darah abadi-abadi. Dan langsung meledak ke arah jaring benang sutra yang membungkus. Guxing, Xie Yunteng terkejut. Tidak ada akhir, ekspresi Wang Baole memancarkan ekspresi dominan, dan dia meninju lagi di langkahnya. Tinju ini, oranye, persis seperti musik oranye. Pada saat itu muncul, suara alam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya, membentuk gelombang suara, dan meraung di mana-mana lagi. Adegan ini mengubah ekspresi Xie Yunteng lagi. Bintang kuno lagi. Sebelum itu, karena kesibukannya, dia tidak tahu siapa orang-orang di sekitar Xie Haiyang, tetapi pada saat ini, sebuah nama tiba-tiba muncul di benaknya. Generasi matahari terbit selama periode baru-baru ini. Wang Baole, Chapter 1032, Ning Zuying. Pada periode baru-baru ini, Wang Baole, yang telah berlatih di Flame Galaxy, tidak tahu banyak tentang reputasinya di dunia luar. Bahkan, setelah daftar Starfall Lens telah bubar, namanya telah menyebar seperti badai di seluruh wilayah Wei Yang Dao.
Dia telah diperhatikan oleh keluarga dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, dan telah menjadi lebih serakah. Tetapi pada saat itu, meskipun dia memperhatikannya, kebanyakan dari mereka tidak bermaksud baik. Mereka lebih peduli tentang bintang daunnya. Sedangkan untuk dirinya sendiri, itu memiliki pengaruh yang kecil. Bagaimanapun, itu belum dewasa dan telah diperhatikan pada tahap awal. Ini tidak menguntungkan. Tapi segera, dengan berita dari galaksi api, leluhur api mengambil Wang Baole sebagai muridnya, dan bahkan menembak untuk murid-muridnya, menyebabkan peradaban Zijin bergetar dan meminta maaf. Masalah ini seperti badai yang menyapu seluruh wilayah Daoyang Dao, menyebabkan banyak orang memperhatikan Wang Baole. Keluarga dan pasukan terkejut. Harus mengekang kebencian, memang leluhur dari api dan nama jahat, yang membuat orang sangat iri. Justru karena ini nama Wang Baole sekali lagi masuk ke mata semua kekuatan, dan sama sekali berbeda dari sebelumnya. Karena di belakangnya, ia memiliki leluhur nyala api, sebagai murid leluhur nyala api, dan juga memiliki bintang Dao, yang telah membuat Wang Baole diakui sebagai jenius. Pada saat ini, promosi wanita lonceng Su Yinling membuat ketenaran Wang Baole menyebar lebih luas. Hampir semua biksu Tianjiao dari keluarga telah mendengar tentang dia, mengetahui bahwa dia memiliki 9 bintang kuno yang dikumpulkan menjadi bintang Dao. Oleh karena itu, setelah melihat musuh yang kuat di depannya, menunjukkan 2 aturan bintang kuno, ia memikirkan masuknya Xie Haiyangbai ke dalam galaksi api, sehingga dalam pikiran Xie Yunteng. Identitas orang di depan siap untuk diungkap. Wang Baole. Hampir pada saat Xie Yunteng berbicara, aturan darah dan aturan musik Wang Baole meledak, membentuk kekuatan sobek, menyebabkan jaring besar bergetar dan mulai runtuh. Tapi itu hanya runtuh, dan Wang Baole masih belum puas. Dia mengambil langkah lain, pukulan ketiga, pukulan keempat, dan pukulan kelima, tiba-tiba jatuh. Jalan penanaman hijau, jalan awan biru, jalan angin biru. 3 jenis cahaya meledak dalam sekejap, menyatu dalam kepalan tangan Wang Baole, seperti lautan badai, berubah menjadi pohon besar yang menjulang tinggi, awan yang berputar. Dan angin topan muncul entah dari mana. Setelah lautan darah dan gelombang suara, itu mengamuk menuju jaring benang sutra yang sudah runtuh. Dideru, meskipun jaring besar benang sutra adalah bintang kuno, itu hanya setara dengan salah satu bintang kuno Wang Baole. Dengan 9 bintang kuno seperti itu, ia secara alami mengambil tindakan untuk menghancurkan bintang kuno. Membuat aturan sutra yang terkandung dalam bintang kuno Xie Yunteng secara fundamental itu tidak bisa dihentikan. Ruangan itu terus-menerus hancur, seolah-olah sebutir telur menabrak batu. Dan semua orang yang melihatnya di sekitarnya sangat terkejut, Xie Yunteng sendiri juga terus-menerus memuntahkan darah, dalam waktu singkat, dia menyemburkan 5 suap darah. Tanda seru titik-titik, itu hanya pemboman dan muntah darah, dan sosoknya juga harus mundur setiap kali Wang Baole menembak, dan hantu bintang kuno yang muncul di belakangnya menjadi semakin terdistorsi. Tapi ini, masih belum berakhir, Wang Baole sangat cepat sehingga dia memukul pukulan ke-6, ke-7, dan ke-8. Mereka adalah jalur ungu, jalur hitam kematian, dan jalur cahaya putih terakhir. Ketiga undang-undang ini, pada saat tubuh Wang Baole ditarik, tinjunya tampaknya menjadi lubang hitam yang bisa menelan segalanya, memancarkan tekanan yang menakutkan, napas kematian. Dan lautan cahaya yang tak berujung. Bersama-sama, seperti penyucian menuju kuartet, letusan panik. Suara ledakan datang lagi, dan jaring benang sutera yang tersisa semuanya runtuh pada saat ini, dan menghilang tanpa jejak. Xie Yunteng sendiri menyemprotkan 3 suap darah berturut-turut. Dan pada saat yang sama rambutnya menyebar, bayangan bintang kuno di belakangnya juga karena mereka tidak tahan, retakan muncul secara langsung. Yang akhirnya menjadi sulit untuk didukung dan dihilangkan. Wang Baole tidak terus bergerak. Dia memandang Xie Yunteng yang mundur dengan dingin, dan menggelengkan kepalanya. Dengan tembakan ini, berkah Dao Xing-nya tidak terbuka, dan aturan api tidak diungkapkan. Ada juga Star Sealing Art dan Flame Curse. Fitur pembunuh, tidak pernah digunakan. Namun meski begitu, dia masih benar-benar menghancurkan apa yang disebut Tianjiao ini, sehingga Wang Baole kehilangan minat untuk sementara waktu. Jangan ganggu aku. Terdengar suara ringan, Wang Baole menarik pandangannya untuk melihat Xie Yunteng, dan berjalan menuju satu-satunya paviliun VIP yang masih utuh di reruntuhan di sini. Kamu, diabaikan oleh orang-orang adalah sesuatu yang jarang dijumpai Xie Yunteng dalam hidup ini. Martabat dan harga dirinya membuatnya tidak tahan, dan dia mengaum dengan marah. Hanya saja,
Meskipun bintang kunonya tidak sepenuhnya runtuh, baginya, kerusakan parah semacam ini telah merusak fondasi. Pada saat ini, ketika ia mundur, 8 bintang yang ia hentikan sebelumnya muncul di sekitarnya dalam sekejap, satu persatu. Dingin, dia mengangkat tangan kanannya dalam sekejap, dan tiba-tiba menekan Xie Yunteng. Di bawah tekanan ini, tubuh Xie Yunteng pulih terlihat dengan mata telanjang, dan bayangan bintang kuno di belakangnya juga seperti ini. Fondasi asli yang terluka juga cepat sembuh. Tuan muda kelima, mari kita datang. Sambil menyembuhkan Xie Yunteng, seorang lelaki tua di antara 8 berkata dengan ringan. Tidak, kalian mundur padaku, hanya sampah, aku bisa memeras sampai mati sendiri. Tubuh Xie Yunteng gemetar, dan meskipun kulitnya pulih, ada cahaya gila di matanya. Dan udara hitam memancar dari tubuhnya, dan dia berteriak dengan suara rendah. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan melambai dengan keras, tubuhnya tiba-tiba bergegas keluar dan langsung menuju Wang Baole lagi. Wang Baole, selama deru, energi hitam yang keluar dari tubuh Xie Yunteng adalah kekerasan dan lebih keras dalam sekejap, langsung menyebar keluar dari tubuhnya. Membuat sosoknya terlihat seperti awan kabut. Kabutnya gelap gulita, dan ekspansi yang cepat terlihat dengan mata telanjang saat jatuh. Ada paksaan yang semakin kuat, ketika dia terus mendekati Wang Baole. Dan kabut itu semakin besar, kabut itu meledak. Kekuatan paksaan ini langsung melampaui fluktuasi basis kultivasi Xie Yunteng sebelumnya, dan dengan cepat berlipat ganda, berlipat 3. Saat mendekati, paksaan masih meningkat. Wang Baole, yang akan berjalan ke teras, tiba-tiba berhenti, hilangnya minat juga muncul dengan cepat dengan perasaan krisis pada saat ini, berkumpul lagi, dan berbalik untuk melihat. Dan begitu dia melihatnya, suara Xie Haiyang tiba-tiba keluar dengan tergesa-gesa. Hati-hati, Baole, ini adalah pembunuh keluargaku Xie, bayang-bayang leluhur. Itu tidak berlaku untuk klan yang sama, tapi itu bisa memberkati dirinya sendiri secara eksternal, sehingga kekuatan tempur akan meningkat tajam dalam waktu singkat. Saat Xie Haiyang membuka mulutnya, di mata Wang Baole, kabut di luar tubuh Xie Yunteng yang sedang deras saat ini, berguling seperti api, meledak, dan bahkan selama letusan ini. Kabut tiba-tiba berkumpul menjadi siluet humanoid. Angka ini berukuran 100 meter, dan segera setelah itu muncul, ia mengguncang seluruh kapal terbang, mempengaruhi langit berbintang di luar, menyebabkan langit berbintang berfluktuasi. Dan kapal terbang itu harus berhenti. Dengan pembentukan siluet sosok berkabut, suatu perubahan kehidupan kuno, yang tampaknya mengandung arti tahun yang tak berujung, secara mengejutkan menyebar dari sosok berkabut besar tanpa syarat. Membentuk kekuatan yang kuat sementara kekuatan penindasan menyelimuti segala arah, Wang Baole juga melihat wajah sosok berkabut itu dengan jelas. Itu adalah orang tua yang tidak marah dan bergengs. Matanya dalam dan berisi kekuatan aneh yang tak terlukiskan, yang tampaknya memengaruhi semua ketiadaan. Bayangan leluhur, mata Wang Baole sedikit berkontraksi. Pada saat ini, perasaan krisis menggeliat keras di tubuhnya. Pada saat yang sama, sosok berkabut terus meletus, dan raungan rendah datang dari dalam, dan dia tiba-tiba berhadapan dengan Wang Baole. Ledakan, Wang Baole, mati. Ini layak untuk keluarga Xie, ada kekuatan magis yang memungkinkan generasi masa depan untuk menggunakan sosoknya. Meskipun itu bukan penggunaan, itu hanya sebuah angka, tetapi juga dapat memberkati diri sendiri secara mengejutkan. Aku ingin datang ke bayangan leluhur yang disebut. Seharusnya keluarga Xie. Bit, berinvestasi di klan Wei Yang dan menciptakan leluhur seluruh keluarga. Wang Baole mengambil napas dalam-dalam. Meskipun rasa krisis di tubuhnya kuat, itu bahkan lebih intens tetapi niat untuk bertarung dengan ekstrim. Niat untuk bertarung menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya bahkan lebih bersemangat. Pada saat sosok berkabut datang, Wang Baole tertawa panjang, tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Menunjukkan bintang-bintang, biarkan aku mati, kamu harus bertanya pada tuanku apakah aku setuju atau tidak. Chapter 1033, Gatchou. Begitu kata-kata Wang Baole keluar, Xie Yunteng, yang semula seperti pelangi, mengumpulkan tokoh-tokoh leluhur keluarga Xie untuk memberkatinya, dan sangat meningkatkan kekuatan tempurnya. Ia juga berhenti sejenak, dan auranya langsung melemah. Jelas, leluhur nyala api Wang Baole terlalu terkenal karena reputasinya yang sengit, dan ia melindungi kekurangannya hingga ekstrim. Jika muridnya salah, itu juga kesalahan murid dan musuhnya. Jika muridnya benar, itu adalah kesalahan musuh. Singkatnya, muridnya, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia benar, dan pastilah lawan muridnya yang salah.
Bahkan masalah ini bukan rumor, tetapi fakta darah. Hampir setiap sesekali, akan ada insiden serupa, jadi bahkan jika Xie Yunteng adalah putra kelima keluarga, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Karena dia tahu betul, apalagi dirinya sendiri, bahkan jika itu adalah Taois nomor satu dari keluarga Xie, jika dia benar-benar membunuh Wang Baole, itu masih tak tertahankan. Dengan cara ini, bagaimana auranya tetap tidak berkurang, tetapi dalam sekejap berikutnya, mata Xie Yunteng kejam. Dia tahu bahwa dia tidak bisa memikirkan sebanyak itu pada saat ini, dan bahwa pihak lain tidak bisa dipukuli sampai mati sendiri, jadi nada ini pasti bersaing. Pikiran-pikiran ini tampaknya banyak, tetapi kenyataannya mereka terlintas dalam benaknya secara instan. Pada saat berikutnya, nafas yang telah melemahnya tergulung dan bertemu, pecah lagi, dan meraung ke arah Wang Baole. Tapi itu masih sedikit lebih buruk, tidak dapat mencapai puncak awal, dan tren naik berhenti. Pada saat yang sama, Wang Baole, setelah bintang-bintang bersinar di matanya, mengangkat tangan kanannya dan membanting ke depan dengan suara yang dalam. Suara, Feng, bintang, taktik. Ketika kata-kata itu keluar, ada sinar cahaya hitam yang tiba-tiba muncul entah dari mana, dan itu datang langsung di depan Wang Baole. Itu adalah puluhan ribu kutu banteng. Mereka diatur bersama untuk secara langsung membentuk garis besar sapi tua, membentuk gelombang yang mencengangkan, yang terus-menerus menyebar ke arah gemuruh di sekitarnya. Dan kekuatan paksaan juga meletus, dan momentumnya kuat, meskipun masih belum mampu menyamai bayangan leluhur Xie Yunteng dibandingkan dengan tubuh kabut, tetapi juga mirip. Mata Xie Hayang melebar, dan semua orang di sekitar yang melihat adegan ini seperti itu, bahkan Xie Yunteng sendiri adalah gelombang besar di hatinya. Ini adalah Flaming God Chow. Santo pelindung galaksi api, sapi. Dalam keributan orang-orang di sekitar, Wang Baole tampak seperti biasa, meskipun bayangan sapi suci tampaknya tidak sebagus pihak lain, ini hanya awal dari teknik penyegelan bintang Wang Baole. Detik berikutnya, tubuh kutu sapi ini semua terdistorsi, dan meteorit terjadi seketika. Pada saat ilusi, diselimuti di luar, karena semua digantikan, tekanan tiba-tiba menjadi terlalu kuat dan keras, menyebabkan langit berbintang gemuruh, perahu terbang bergetar. Dan semua pembudidaya ke segala arah, hati mereka terguncang dan ngeri. Bahkan para beku bintang semuanya bergerak pada saat ini, dan mata mereka mengungkapkan kecemerlangan mereka. Karena garis besar sapi suci pada saat ini dan luasnya napas telah bergabung dengan planet khusus, dan tingkat budidaya telah mencapai kesempurnaan planet. Menunjukkan bayangan leluhur Xie Yunteng yang diberkati sebanding. Tapi, pendakiannya masih belum berakhir. Dalam sekejap mata, semua meteorit terdistorsi dan membengkak dengan hebat, mereka menjadi jelas dalam kekaburan yang cepat. Ketika mereka menjadi jelas, bintang-bintang, langsung menggantikan meteorit itu. Setelah menyusut berkali-kali, mereka muncul. Bagian depan Wang Baole, ketika 3000 Fan Xing menggantikan 3000 meteorite, sapi suci meraung ke langit, dan momentumnya naik lagi, langsung melampaui tubuh kabut leluhur Xie Yunteng. Dan pada saat berikutnya, ketika 6000 Fan Xing menggantikan meteorit, momentum sapi suci itu sudah menghancurkan bumi, merobek langit berbintang dari segala arah. Dan kapal terbang itu terus bergetar. Kulit Xie Yunteng juga berubah secara drastis, dan kabut yang melaju berhenti lagi, dan dia tidak berani untuk terus bergerak maju sampai saat lain. Ketika semua meteorit menjadi bintang Fan. Seekor sapi dewa yang mampu mengejutkan semua orang, yang asli datang di atas kapal terbang. Tanda seru titik-titik. Sapi suci itu penuh dengan nyala api yang membakar dengan cepat, saat dia mengangkat kepalanya dan meraung, auranya telah mencapai tingkat yang menakjubkan. Sehingga 8 bintang di belakang Xie Yunteng benar-benar mengubah kulit mereka dan bergegas keluar dengan cepat. Menyelamatkan. Tapi sudah agak terlambat, dan Wang Baole menunjukkan semangat juang yang hingar-bingar di matanya, ketika sapi suci muncul, tangan kanannya tiba-tiba menunjuk Xie Yunteng. Perang. Sapi suci meraung, dan sosok itu tiba-tiba keluar, seperti lautan api, seperti bintang, seolah-olah bisa membakar segalanya, menghancurkan yang tak terbatas, dan berteriak pada Xie Yunteng. Kulit Xie Yunteng berubah dengan liar, dan krisis hidup dan kematiannya begitu kuat sehingga dia kehilangan niat bertarung sebelumnya pada saat ini. Itu adalah lembu suci di depannya, dan dia merasa bahwa itu bukan teknik sihir sama sekali. Ini adalah makhluk mitos sejati yang dapat menghancurkan langit berbintang. Merobek segala sesuatu yang menghalangi keberadaan di depannya. Dari kejauhan, sapi suci itu kejam, bayangan kabut terkejut, satu kejutan, satu ragu-ragu mundur, kemenangan dan kekuatan, tidak perlu lagi dibedakan.
Pada saat berikutnya, banteng ini dengan dominasi dan kegilaan, bertabrakan dengan bayangan kabut nenek moyang yang ditransformasikan oleh Xie Yunteng, dan kapal terbang bergetar. Dan bahkan beberapa retakan muncul. Langit berbintang bahkan lebih penyok, dan kekuatan kekerasannya sangat gila. Saat itu menyebar, bahkan ada raungan yang memekakkan telinga, dan ledakan yang tak ada habisnya. Tubuh kabut leluhur Xie Yunteng, yang tidak mampu menahan nafas sekalipun, pecah dan meledak dalam sekejap, mengungkapkan tubuh pucat Xie Yunteng di dalam. Ketika darah menyembur keluar, matanya menunjukkan ketakutan dan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu dalam kepanikan ini yang juga mencerminkan sapi suci yang menempati seluruh gambar muridnya. Tidak, Xie Yunteng menjerit dan ingin mundur, tetapi di bawah pengaruh sapi suci, dia tampaknya telah kehilangan semua perlawanan. Dia akan disentuh, dan dia akan segera dihancurkan. Tetapi pada saat ini, dia 8 bintang penjaga bintang sudah mendekati, dan muncul tepat di depannya, di antara mereka, pria tua itu, dengan wajah jelek dan mata serius. Tiba-tiba menekan pada sapi suci yang akan datang. Wang Baole menyipitkan matanya. Dia awalnya melihat kerapuhan Xie Yunteng dan berencana untuk menyingkirkan kekuatan gaibnya. Lagi pula, keduanya hanya berselisih satu sama lain karena Xie Haiyang, dan tidak memiliki musuh hidup atau mati. Tetapi pada saat ini, sekarang setelah bintang telah menembak, mata Wang Baole bersinar, dan dia tidak menarik kekuatan gaibnya. Sebaliknya, basis kultivasi tubuhnya meledak menjadi ledakan. 9 bintang kuno di belakangnya berubah menjadi bintang Tao dan memberkati mereka pada sapi suci. Di antara alis banteng yang suci, bayangan Daoxing muncul dalam sekejap, dan auranya naik lagi pada saat ini, meraung, dan lelaki tua itu langsung bertabrakan dengan bintang itu. Pada saat mereka bertabrakan, mata lelaki tua berpakaian hitam itu berkedip, dan ada fluktuasi bintang di tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh orang berubah menjadi bintang nyata, secara paksa ditangkap oleh kekuatan bintangnya. Setelah kejutan dari sapi suci, dia bahkan mengeluarkan geraman rendah dan meraih sapi suci dengan tajam, seolah-olah untuk mencubit sapi suci. Puluhan ribu bintang yang membentuk sapi suci tiba-tiba mendengar suara klik, setelah semua, mereka masih tidak sebagus bintang. Wang Baole juga terpengaruh di sini. Kulitnya memerah, tubuhnya mundur, dan tangan kanannya terangkat, kekuatan gaibnya berubah menjadi sapi tua, seluruh tubuhnya bersinar, dan seketika dikerangi menjadi 0. Dan berubah menjadi benang sutra yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah kekuatan aturan, secara mengesankan aturan sutra Xie Yunteng. Adegan ini, di luar dugaan semua orang, juga terkejut oleh lelaki tua bintang itu. Melihat bahwa sapi suci berubah menjadi benang sutra dengan cepat keluar dari genggamannya, yang membuatnya sangat tak tertahankan. Lagi pula, ia adalah bintang dan bukan tahap awal bintang. Ini adalah tahap pertengahan bintang. Level kultivasi seperti itu benar-benar memungkinkan metamorfosis magis planet rahib untuk melarikan diri, yang membuatnya tampak marah, dan dia mengangkat tangan kanannya dengan dengusan dingin. Baru saja akan meraihnya lagi, dan bintang-bintang lain di sekitarnya tidak menembak. Bagaimanapun, mereka semua adalah bintang. Menghadapi biksu planet, hanya ada satu. Jika banyak orang mengambil tindakan, mereka tidak akan dapat bertahan hidup. Bagaimanapun, Wang Baole di sisi yang berlawanan bukanlah seseorang tanpa latar belakang. Tetapi pada detik berikutnya, wajah lelaki tua yang mengambil gambar itu tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat menarik tangan kanannya. Ketika dia melihatnya, dia menyadari bahwa tangan kanannya telah menjadi seperti kertas dengan mata telanjang pada saat ini. Meskipun ia dengan cepat menekan dan mengatasinya dengan basis budidaya yang kuat, tetapi setelah penundaan seperti itu, sapi suci Wang Baole berubah menjadi benang sutra telah kembali dengan aman dan cepat diintegrasikan ke dalam tubuh. Adegan ini segera menyebabkan semua penonton di sekitar mengambil napas, bahkan Xie Haiyang melakukan hal yang sama. Tidak ada keraguan, pertarungan sederhana Wang Baole dengan pria tua bintang dan mundur di sekujur tubuhnya sudah luar biasa dalam dirinya sendiri. Dalam domain Wei Yang Dao, kesenjangan dalam basis kultivasi antara bintang dan planet seperti jurang. Tidak ada yang bisa menyeberang dan bertarung, karena ini sama sekali tidak besar. Bahkan lelaki tua bintang itu mengecilkan matanya dan menatap Wang Baole. Sementara hatinya bergetar, dia juga melihat 8 bintang berjalan keluar dari ketiadaan di belakang Wang Baole pada saat ini. Budak tua Xie, tindakan antara tuan muda dapat dimengerti untuk kamu selamatkan, tetapi kamu harus menghancurkan sapi suci tuan mudaku. Lalu kamu sudah selesai,
Kamu harus memberiku penjelasan untuk galaksi api, nenek moyang peradaban Ziling, berbicara dengan ringan. Chapter 1034, Xie Haiyang's Guess. Biksu bintang peradaban Ziling juga berada di tahap tengah bintang. Dia adalah yang terkuat dari 8 bintang yang melindungi jalan Wang Baole. Pada saat ini, dia berdiri di samping Wang Baole dengan yang lain, dan menatap keluarga Xie dengan dingin. Wali tua, semakin banyak Anda melihat, semakin tidak menyenangkan. Dan penampilannya juga menyebabkan wali tua keluarga Xie sedikit mengecilkan matanya, dan wali bintang lain di sekitarnya juga mengubah ekspresi mereka. Mereka melangkah maju, menatap leluhur Ziling dan semua bintang di sampingnya. Setelah memindai mereka satu persatu, mata mereka semua menunjukkan makna hikmat. Galaksi api adalah tangan yang sangat besar. Sebenarnya, ia menggunakan bintang-bintang dengan cara yang mendalam sebagai penjaga. Apakah tidak ada keluhan sama sekali? Lelaki tua berjubah hitam itu perlahan berkata. Kebencian, aku bisa melindungi Tuan Muda. Ini adalah kemuliaan tertinggi. Di satu sisi, itu bisa melindungi keselamatan Tuan Muda, dan di sisi lain, itu bisa membalas rahmat Tuhan. Bagaimana kamu bisa menunggu bintang-bintang zodiak dan jalan fana untuk mengalami? Nenek moyang Ziling tertawa, dan bintang-bintang lain di sampingnya juga tertawa. Adegan ini segera membuat pelindung keluarga Xie terlihat jelek. Sebagai biksu bintang, mereka secara alami tahu bahwa bintang dibagi menjadi 5 tingkat, mirip dengan dongeng planet-planet, dan bintang-bintang dibagi ke langit dan bumi, Xuan dan Huangfan. Pada tingkat yang berbeda, di bidang kultivasi yang sama, ada kesenjangan besar antara kekuatan dan kelemahan. Secara umum, meskipun identitas pelindung hanya dapat diasumsikan oleh orang yang dipercaya, sampai batas tertentu, itu adalah penjaga, beku bintang memiliki kebanggaan tersendiri. Bahkan keluarga besar dan pasukan besar tidak dapat dengan mudah mempermalukan mereka. Untuk melindungi jalan bagi generasi muda, kita harus sopan. Namun demikian, kebanyakan orang di atas jalan yang dalam tidak akan memilih untuk menjadi pelindung Tao, bahkan jika ada tingkat zodiak bintang yang lebih rendah. Ada beberapa orang yang melindungi Tao, dan mereka sering menjadi bintang Dao Fana, karena kualifikasi dan peluang mereka sendiri. Pada ekstrim, sulit untuk dipromosikan, hanya kemudian memilih untuk menjadi pelindung, dengan kesetiaan dan layanan berjasa, dengan imbalan kesempatan yang diberikan oleh penghormatan. Misalnya, para penjaga di sekitar Xie Yunteng, kecuali penatua jubah hitam yang merupakan bintang zodiak, yang lain semuanya fana. Ini adalah level yang lebih tinggi, bintang Xuan Dao. Jadi begitu mereka muncul, kulit lelaki berjubah hitam itu berubah, dan dia diam-diam terkejut, dia memikirkan perlindungan jangka pendek yang diuraikan dalam desas-desus tentang leluhur nyala api. Jadi dengan ekspresi muram, pria tua berjubah hitam itu menjentikkan lengan bajunya dan menjerit pelan. Pergilah. Ketika dia berkata, tubuhnya mundur, dan ekspresi Xie Yunteng sedikit abnormal saat ini, dia sebenarnya sedang kesurupan, membiarkan wali di sekitarnya menuntunnya. Dan melihat bahwa dia akan pergi ketika dia mundur, Wang Baole menyipitkan matanya dan berbicara dengan ringan. Menjelaskan. Begitu kata-katanya keluar, leluhur Ziling tampaknya memiliki tulang punggung, tubuhnya langsung meledak dengan tawa, dan penjaga bintang dari galaksi api lainnya tersebar dalam sekejap. Langsung memblokir Xie Yunteng dan pestanya. Ini Xie Interstellar Square City. Pria tua berjubah hitam itu mengerang ketika melihatnya. Jadi apa? Kita milik galaksi api. Suara arogan leluhur Ziling, nada lurus membuat lelaki tua berjubah hitam itu berbicara. Kamu, semua orang di sela-sela juga terlihat berbeda dan menyaksikan perkembangan situasi. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan di antara Tuan Muda? Apa yang kamu terlibat, dan bahkan dengan jahat ingin menghancurkan kekuatan adikodrati Tuan Muda saya? Ini adalah rasa tidak hormat yang besar terhadap api. Jika tidak ada penjelasan hari ini, aku hanya bisa menunggumu. Tangkap, kirim ke Flame Galaxy untuk menebus kesalahan. Leluhur Ziling berkata dengan cahaya dingin di matanya. Dominasi semacam ini menyebabkan lelaki tua berjubah hitam itu bernafas dengan cepat, tetapi memikirkan ketidaktahuan dan latar belakang lawannya. Dia hanya bisa menahannya dan menoleh ke belakang pada tuan mudanya, dan menemukan bahwa Xie Yunteng masih dalam keadaan kesurupan saat ini, dan tidak bisa menahan nafas. Apa yang ingin kamu jelaskan? Wang Baole menyipitkan matanya dan berbicara kepada leluhur Ziling. Leluhur Ziling mengangkat alisnya dan tertawa. Kemudian dia melihat lelaki berjubah hitam dan berbicara. Tuan muda itu baik, Anda bisa berterima kasih kepada Tuan muda karena menandatangani waktu ini dan hanya membayar. Xie Haiyang mengerjap,
dengan cepat mengeluarkan slip giok, mencap beberapa goresan di dalamnya, dan membuangnya segera. Giok itu berkurang menjadi pelangi yang panjang. Setelah ditangkap oleh lelaki berjubah hitam, kesadarannya lenyap dan kulitnya berubah tiba-tiba. Petik 2. 100 bintang roh. Ini tidak mungkin. Tidak ada 100 bintang roh di kapal terbang ini. Kamu, ya, tapi aku punya pertanyaan yang perlu dijawab. Sebelum lelaki berjubah hitam selesai berbicara, Xie Yunteng di samping akhirnya pulih dari trance. Setelah berbicara dengan wajah muram, dia tidak melihat slip giok di tangan lelaki jubah hitam itu. Itu menatap Wang Baole. Apa yang baru saja kamu gunakan adalah aturan sutra. Coba tebak. Wang Baole tersenyum sedikit, tidak mengaku atau menyangkal bahwa hukum bintang daunnya adalah rahasia, dan mustahil untuk merahasiakannya terlalu lama. Lagi pula, dia sudah menggunakannya dalam pertempuran antara peradaban mata dewa dan peradaban Zijin. Melalui aturan kertas, seseorang yang tertarik dapat mengetahui kunci setelah memeriksa. Dan jika aturan sutra tidak dibuka dan sapi suci diubah menjadi benang sutra dan tersebar, kehilangan tidak akan kecil, jadi pada saat pengambilan gambar. Wang Baole tidak lagi peduli apakah itu akan diekspos. Jadi jawabannya jatuh ke telinga Xie Yunteng. Dia sudah memiliki jawabannya. Ada sentuhan kecemburuan di matanya. Setelah beberapa saat hening, dia menatap Wang Baole dengan dalam dan berbalik dan membawa orang itu pergi. Di sisi Xie Haiyang, ekspresinya tidak banyak berubah pada saat ini, karena saat ketika Wang Baole membuka aturan sutra, dia sudah terkejut pada saat itu. Gelombang mengerikan yang meledak di hatinya telah ditekan olehnya sekarang, tetapi ada sesuatu di hatinya. Setelah mendapatkan jawabannya, dia merasa sangat benar tentang pilihannya beribadah ke dalam galaksi api dan memilih untuk lebih dekat dengan Wang Baole. Mengukir kembali hukum yang mencengangkan terhadap langit. Wang Baole tidak perlu pergi ke dunia bintang sama sekali. Selama dia mencapai dunia bintang, sudah sulit untuk menghentikan kenaikan. Dan dia tidak hanya memiliki perlindungan leluhur api, tetapi juga memiliki hubungan dengan Chen Xingxi. Bahkan suku Wei yang takut untuk berpikir dua kali sebelum menembaknya. Memikirkan hal ini, Xie Haiyang mengambil napas dalam-dalam dan dengan cepat bangkit dari teras. Bayar dengan hormat kepada Wang Baole. Terima kasih, Paman 16. Karena kamu anggota keluarga yang sama, kamu tidak perlu sopan. Wang Baole sedang dalam suasana hati yang baik. Dia secara kasar menilai kekuatan tempurnya dalam pertempuran ini, dan pada saat yang sama, dia mengukir aturan yang sangat istimewa. Dia hanya merasa segar, jadi dia tersenyum. Reaksi dari yang lain dalam keluarga Xie di kapal terbang ini juga sangat cepat. Hampir tidak lama setelah Xie Yunteng pergi, beberapa biksu bintang keluarga Xie, termasuk Yao Lao, datang berkunjung secara langsung. Dia sangat sopan kepada Wang Baole, dan pada saat yang sama mengatakan kepada Xie Haiyang bahwa keluarga telah mengklarifikasi kesalahpahaman tentang dia dan mengganti namanya di peralatan klan. Dan perlindungan garis keturunannya telah kembali normal. Adegan ini membuat Xie Haiyang sangat emosional, tapi itu bukan kejutan sedikit pun. Pertempuran antara Wang Baole dan Ye Yunteng telah menunjukkan nilai yang cukup bagi keluarga Xie. Menurut pemahamannya tentang keluarga selalu menjadi fokus dari Tianjiao. Perhatian dan investasi, dan hubungan antara dirinya dan Wang Baole ditakdirkan saat ini, dan itu juga akan meningkat. Ini adalah ikatan antara keluarga dan Wang Baole, yang juga sangat bermanfaat baginya. Dan bahkan dapat mempengaruhi bagian dan statusnya dalam garis keluarga. Hal-hal ini membuat Xie Haiyang lebih kencang di benaknya dan bersiap untuk sepenuhnya terikat dengan Wang Baole di sini. Karena serangkaian hal ini telah membuatnya makmur secara sepihak di tempat Wang Baole. Meskipun ini tidak sejalan dengan filosofi investasi, Xie Haiyang tidak dapat mengatasinya saat ini. Aku tidak tahu apakah tembakan sebelumnya disebabkan olehnya dengan sengaja, atau itu hanya kecelakaan biasa. Xie Haiyang menundukkan kepalanya dan dengan cepat melirik Wang Baole, yang sedang mengobrol dengan orang tua Xie di kapal terbang, dan hatinya naik dalam. Tidak dapat diprediksi. Wang Baole memperhatikan tatapan Xie Haiyang, dan berbicara serta tertawa dengan orang tua Xie seperti biasa, tetapi matanya lebih dalam daripada orang luar tidak bisa melihat melalui. Setelah beberapa lama, anggota keluarga Xie pergi. Sebelum pergi, mereka memberitahu Wang Baole bahwa Xie Yunteng telah membayar semua tanda tangan Xie Haiyang sebelumnya, termasuk 100 bintang roh. Hanya saja nilai bintang roh itu terlalu tinggi, dan jumlahnya juga banyak, tidak ada banyak persediaan di kapal terbang, tetapi sudah diatur dan akan dikirim kepadanya sesegera mungkin. Wang Baole cukup puas dengan ini.
Dia melirik Xie Haiyang dengan kagum. Xie Haiyang dengan cepat menekan tebakan di dalam hatinya. Dia tersenyum. Ini bukan pertama kalinya dia dan Wang Baole bekerja sama. Begitu kata-kata leluhur Ziling keluar, saya segera mengerti apa yang harus saya lakukan. Pada saat yang sama, dia sangat jelas bahwa menebak tidak lagi penting, dan kebenaran tidak menjadi masalah, karena jika Wang Baole tidak sengaja, maka keberuntungan telah melawan langit. Dan jika sengaja, itu berarti bahwa pikirannya telah mencapai tingkat kengerian. Dapat membuatnya yakin. Chapter 1035, Destiny. Di kapal terbang antar bintang keluarga Xie, sisi Wang Baole terus-menerus dikunjungi pada hari-hari yang akan datang. Baik itu diaken keluarga Xie di sini, atau para biksu yang harus pergi ke Destiny Star dengan kapal terbang, mereka semua akan memperlakukan Wang Baole. Di sini, sangat antusias. Ini ada hubungannya dengan latar belakang Wang Baole, tetapi juga banyak hubungannya dengan kekuatannya sendiri. Bagaimanapun, kekuatan banteng suci dapat digambarkan sebagai mengguncang semua arah pada hari itu, dan teknik hukum benang sutra, serta kekuatan magis kertas sebelumnya. Dan salah satu dari banyak aturan bintang kuno ketika tembakan Wang Baole dapat mengejutkan orang. Semua berkumpul dalam satu orang, itu akan membuat orang ini menjadi lebih panas, dipadatkan oleh cahaya yang tak terhitung jumlahnya, belum lagi walinya sama baiknya. Yang juga mencerminkan cinta dan perhatian leluhur api kepada murid ini. Pada saat yang sama, meskipun sebagian besar yang saya lihat adalah ketangguhan dan dominasi Wang Baole, masih ada beberapa orang yang pandai, dari kejadian ini, ingin memiliki beberapa rasa lain. Meskipun itu tidak sebagus Xie Haiyang sebagai sebuah pesta, lihat itu lebih jelas, tetapi lebih atau kurang, saya masih merasakan kedalaman pikiran Wang Baole. Pada saat yang sama ketika Wang Baole datang ke sejumlah besar orang, Xie Yunteng di atas kapal terbang pada dasarnya adalah burung setelah dia kembali. Meskipun itu bukan masalah siapa-siapa, ada beberapa orang, sehingga setelah setengah bulan, ketika kapal terbang keluarga Xie ada di selama berpacu ini, ketika mereka tiba di dekat bintang Destiny. Xie Yunteng dan rombongannya terbang keluar tanpa menunggu kapal terbang menjadi stabil, dan semua pergi tanpa melihat ke belakang, memasuki bintang Destiny terlebih dahulu. Ini berjalan cepat. Di atas kapal terbang, keluarga Xie mengatur kembali tempat tinggal untuk Wang Baole. Pada platform beberapa kali lebih besar dari sebelumnya, Wang Baole dan Xie Haiyang berdiri di sana. Rumah baru ini terletak di bagian atas seluruh kapal terbang. Berdiri di sini dan melihat ke bawah, Anda dapat melihat sebagian besar adegan kapal terbang, dan Anda dapat melihat ke langit berbintang yang tak berujung. Sosok Xie Yunteng dan partainya yang pergi dapat dilihat dengan lebih jelas di Wang Baole dan Xie Haiyang. Melihat sosok Xie Yunteng saat ini, Xie Haiyang mencibir. Paman Master, saya telah menerima berita dari keluarga bahwa ayah saya telah menyinggung senior Chen Qingzi sebelumnya, sehingga sebagian besar keluarga mengesampingkannya. Dan beberapa orang bahkan jatuh dalam kesulitan. Mengambil keuntungan dari retret leluhur, saya menyegel tempat di mana ayah saya berada. Tidak bisa keluar, ini harus ditangani oleh senior Chen Qingzi setelah persiapan. Dan sisiku, karena ini, perlindungan garis keturunan dibatalkan oleh para tetua keluarga saat ini, dan pada saat yang sama, itu tidak lagi pada tuan muda. Meskipun aku pulih karena tindakan paman, tapi... Xie Haiyang berkata pada titik ini, sebelum selesai berbicara, dari langit berbintang di depan, terdengar suara bel yang halus. Bunyi ini menyerupai lonceng dan lonceng tembaga, bunyinya renyah dan panjang dan berubah menjadi gelombang suara, membuat langit berbintang tampak seperti permukaan air, dengan lapisan riak. Tanpa akhir, mendengar suara ini, Wang Baole mengangkat tangan kanannya dan memotong kata-kata Xie Haiyang. Suara Xie Haiyang berhenti, dan tidak terus berbicara. Adapun Wang Baole, dia melihat langit berbintang seperti permukaan air. Di mana Xie Yunteng dan kelompoknya pergi, ada bintang yang sangat aneh. Alasannya adalah aneh karena di luar planet ini, ada lapisan cincin bintang yang memancarkan cahaya ungu. Cincin bintang ini membungkus setiap lapisan, lapisan bawah adalah yang terbesar. Semakin tinggi bagian atas, semakin kecil cincin bintang. Bentuknya seperti bel besar, dan bintang yang sebenarnya adalah bola biliar di dalam bel ini. Tanda seru titik-titik. Bola berputar dan bergerak di dalam bel sesuai dengan frekuensi tertentu, dan kadang-kadang menyentuh dinding bagian dalam bel, ada semburan suara renyah, menggema langit berbintang ke segala arah. Sehingga setiap orang yang mendengar suara ini akan menjadi perhatian saat ini. Di Fate Star, Wang Baole bergumam dengan cahaya aneh di matanya. Ketika bel berangsur-angsur menghilang, semua orang di kapal terbang juga pulih.
Segera ada suara diskusi dan terus menyebar. Itu bintang takdir, akhirnya tercapai. Galaksi tempat Master Surga berada benar-benar menakjubkan. Ketika semua orang di kapal terbang ini bersemangat, Xie Haiyang juga merasakan banyak kedamaian dengan dering di dalam hatinya, meski dia tahu banyak rahasia yang tidak diketahui Wang Baole. Dia masih datang ke Destiny Star ini untuk pertama kalinya, tampak seperti lonceng saat ini. Bintang dan bintang, matanya perlahan mengungkapkan harapan. Ocean, keluargamu telah menyegel ayahmu untuk Chen Qingzi untuk menghadapinya. Hal ini belum pernah dilakukan sebelumnya, tapi sekarang sudah selesai. Sepertinya Chen Qingzi akan keluar dari masalah. Wang Baole tersenyum dan berkata dengan harapan di dalam hatinya. Di sana, setelah lama absen, dia juga merindukannya. Hanya saja Xie Haiyang ada di sisinya, jadi harapan ini tidak terlalu jelas, dan judulnya secara alami tidak menyebutkan kata saudara, yang menyebabkan spekulasi. Juga minta Tuan Sixteen untuk membantuku. Itulah yang ditunggu-tunggu Xie Haiyang, dan dia dengan cepat menarik pandangannya pada bintang takdir. Ketika dia memandang Wang Baole, dia terlihat tulus dan ingin membungkuk. Mengapa kamu melakukan ini lagi? Wang Baole mengangkat tangannya terlebih dahulu tanpa menerima hadiah besar dari laut. Aku sudah mengatakan bahwa masalah ini akan membantumu, jadi tolong beritahu ayahmu, jika Chen Qingzi pergi, biarkan dia membantuku menyampaikan sepatah kata kepada Chen Qingzi. Apa yang kamu bicarakan? Xie Haiyang bertanya dengan cepat. Katakan saja, Wang Baole berkedip, dan setelah memikirkannya. Dia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang sangat cocok untuk menakuti Xie Haiyang dan membuat pihak lain lebih loyal kepadanya mulai sekarang. Katakan saja aku menyiapkan sebotol anggur yang baik, dan memintanya untuk datang dan mencicipinya dengan cepat. Jika sudah terlambat, aku akan meminumnya sendiri. Wang Baole meletakkan tangannya di punggungnya, berpose sangat santai, dan berkata dengan ringan. Kalimat ini menyebar ke telinga Xie Haiyang dan segera mengejutkan hati Xie Haiyang lagi. Dari nada ini, dia merasakan hubungan antara Wang Baole dan Chen Qingzi yang pasti telah mencapai tingkat yang cukup besar, dan pada saat yang sama datang dari rasa kedalaman yang tak terduga dari Wang Baole. Sekali lagi muncul di benaknya, setelah memegang kepalan sebagai tanda terima kasih, ia dengan cepat mengeluarkan slip giok, dan menyebarkan berita itu kepada keluarga. Sehingga teman-teman dalam keluarga akan menyampaikan kalimat ini kepada ayahnya. Setelah transmisi suara selesai, Xie Haiyang memandang Wang Baole, dan dia tidak tahu harus berpikir apa dalam benaknya, dan tiba-tiba berbicara seperti hantu. Paman Sixteen, aku punya adik perempuan bernama Xie Tautau, negara itu indah, dia bersinar. Wang Baole mengerjap, dan baru saja akan mendengarkan dengan cermat, ada dengusan dingin dari seorang wanita muda di benaknya, setelah mendengar dengusan dingin ini. Wang Baole langsung mengerutkan kening, menyapu Xie Haiyang dengan tidak puas. Ocean, Wang Baole, aku bukan tipe orang yang kamu pikirkan. Jangan menyebut hal semacam ini lagi, itu akan membuatku memandang rendah dirimu. Hati Xie Haiyang terkejut. Melihat bahwa ketidakpuasan Wang Baole tampaknya tidak salah, dia tiba-tiba menyadari bahwa penilaiannya sebelumnya benar-benar salah. Wang Baole di depannya jelas bukan cara berpikirnya, jadi dia mengambil napas dalam-dalam dan membungkuk lagi. Saya sudah memikirkannya dan saya tidak akan pernah menyebutkan hal semacam ini di masa depan. Pada saat ini, Wang Baole batuk. Ketika Fei Zhu terus semakin dekat dengan Destiny Star, dia akhirnya berhenti di luar Destiny Star. Tubuhnya bergetar dan terbang lebih dulu. Xie Haiyang mengikuti dengan cermat, dan leluhur Ziling dan yang lainnya mengikuti. Kelompok itu berubah menjadi pelangi, meninggalkan kapal terbang, dan langsung menuju bintang takdir. Melihat semakin dekat dan dekat, bintang berdering di mata mereka juga memperbesar tanpa batas di mata masing-masing dengan kecepatan mereka, dan mereka akan melangkah ke kisaran cincin bintang. Tetapi pada saat ini, itu mungkin kebetulan, atau mungkin lebih awal. Persiapan, bagaimanapun. Pada saat ini, langit berbintang di kejauhan tiba-tiba terdistorsi, dan seekor merak besar tiba-tiba berlari keluar dari langit berbintang. Merak ini memiliki ukuran ratusan meter, dan ini seperti pelangi, tubuhnya hijau zamrud, dengan sayapnya yang melambai, ada bulu yang tak terhitung jumlahnya mengambang di belakangnya. Bulu-bulu ini berwarna-warni, memantulkan langit berbintang ke segala arah, dan semuanya cerah. Bahkan pada saat itu muncul, masih ada udara dingin yang mencengangkan, yang langsung memenuhi 4 arah, dan tempat Wang Baole dan kelompoknya berada. Yang merupakan satu-satunya cara merak harus berjalan, terselubung di udara dingin dalam sekejap, seolah-olah akan dibekukan dalam es.
Mata leluhur Ziling dan yang lainnya melintas, dan basis kultivasi mereka menyebar sedikit. Ketika kekuatan bintang-bintang menyebar, mereka menjaga kiri dan kanan Wang Baole. Sementara mata Wang Baole menyipit, tidak peduli dengan dingin di sekitarnya, juga tidak terlalu banyak. Memperhatikan burung merak yang akan datang, dia hanya menatap ke arah sosok wanita yang duduk bersila di atas kepala burung merak. Wanita ini mengenakan kemeja merah, mahkota Phoenix di kepalanya, dan cinabar berbentuk berlian di tengah alisnya, dan pada saat yang sama ia memiliki penampilan yang indah, tidak peduli kalung, anting, atau pergelangan tangannya, ia memiliki lonceng dan aksesoris. Sampai batas tertentu, tampaknya beresonansi dengan Destiny Star ini. Hampir saat ketika Wang Baole melihat Wang Baole, wanita itu membuka matanya. Ketika dia melihat Wang Baole, ada kilatan niat membunuh di matanya. Di belakangnya, dia ditarik oleh mesin udara dan berubah menjadi bintang kertas. Tepatnya, Scientist of the 9 Phoenix Sekte peringkat ketiga di Side Sek Sanctuary, pemenang Tao lainnya di Tanah Bintang Jatuh, Gadis Bell. Su Yinling. Brother Baole, sudah lama tidak bertemu. Setelah melihat Wang Baole, tiba-tiba Su Yinling tersenyum, seperti 100 bunga mekar penuh, dan memiliki suara yang indah, yang sangat indah. Sejalan dengan ekspresinya, ia segera membuat seluruh tubuhnya memancarkan pesona yang tak ada habisnya. Miss Sister, seseorang merayuku. Wang Baole berkedip, dan dengan cepat mengeluh kepada Miss Mas. Jalang, menanggapi dia, wanita muda itu mendengus dingin di benaknya. Chapter 1036, Against. Hampir pada saat ketika Su Yinling muncul, di Destiny Star di bawah, ada 7 atau 8 kesadaran ilahi yang tiba-tiba datang, tampaknya menyadari Su Yinling, dan ingin datang untuk menyambutnya. Walaupun 7 atau 8 kesadaran spiritual ini hanyalah planet, mereka sangat mengesankan, walaupun mengandung keganasan, mereka lebih sombong dalam momentum, seperti Chang Hong. Yang mendekat dengan cepat. Melihat ini, Wang Baole telah menebak semua kejadian di dalam hatinya. Dia tahu betul bahwa penampilan Su Yinling bukanlah suatu kebetulan. Dia tahu bahwa dia akan datang, jadi dia menunggu di sini untuk waktu yang lama. Jelas, tujuannya adalah untuk menggunakan miliknya sendiri. Keintiman, yang menyebabkan beberapa kesalahpahaman. Saat membangun musuh keluar dari udara tipis, lawan dapat mencari peluang untuk mencapai tujuan mereka. Lagi pula, mereka berdua di Tanah Bintang-Bintang, meskipun sulit untuk mengatakan berapa banyak keluhan yang mereka buat. Daya tarik antara bintang Dao dan aturan ukiran mereka sendiri membuat niat membunuh Su Yinling kuat pada dirinya. Selain itu, Wang Baole sekarang telah mengklarifikasi sumber familiar dari kekuatan supernatural Su Yinling, sehingga sangat mungkin ada jenis faktor bintang gadis di sini. Namun, Wang Baole tidak peduli tentang ini, sebaliknya, ada senyum di sudut mulutnya saat matanya berbinar. Aku tidak tahu apakah aku bisa menekan satu generasi, jika aku bisa membuat Star Ceiling teknikku lebih mendominasi. Sementara ide ini muncul, Wang Baole juga mendengar dengusan dingin Nona Sister, dan kata slut, dan merasa sangat nyaman. Dia merasa bahwa Nona Sister memiliki beberapa masalah emosional selama periode ini. Mempertimbangkan persahabatan antara semua orang selama bertahun-tahun, dia memiliki ayah mertua yang dia kenal di tiang, jadi dia mencari kesempatan untuk membuat adik perempuan itu bahagia. Hanya saja meskipun ada banyak peluang seperti ini, dan Wang Baole juga sangat pandai membujuk orang, tetapi dia menggunakannya terlalu sering pada wanita muda sebelumnya. Khawatir akan memiliki perlawanan, jadi kali ini dia pergi ke arah lain, dengan Su Yinling di sini. Sebagai katarsis emosional wanita muda, tampaknya agak efektif sekarang. Untuk alasan ini, dia tidak pergi untuk makan meriam jahat yang dilapisi gula Su Yinling seperti biasa, setelah semua, menurut kebiasaan masa lalunya. Dia akan memakan bola meriam berlapis gula dan melemparkannya kembali. Jadi setelah batuk, Wang Baole menatap Su Yinling dengan senyum, dan menggelengkan kepalanya sedikit, tepat ketika dia akan berbicara, Su Yinling menyembunyikan mulutnya dan memberi kata di muka. Brother Baole, saya tahu apa yang akan Anda katakan. Usulan Anda sebelumnya di Tanah Bintang Jatuh, bahwa Anda ingin Yinling menjadi teman Taois Anda, sudah mempertimbangkan Yinling. Kita bisa mencoba untuk berhubungan terlebih dahulu. Baik, bersama dengan kata-kata ini, Wang Baole segera merasakan bahwa 7 atau 8 jenis kesadaran ilahi yang datang dari Destiny Star langsung berfluktuasi ke berbagai tingkat. Tetapi dia masih menggelengkan kepalanya. Maaf, apa yang ingin saya katakan bukanlah ini, tapi Anda adalah langkah terlambat. Ada seorang saudari yang paling saya hormati dalam hidup saya dan membuat saya merasa malu.
Dia penuh cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Ingatkan saya bahwa Anda adalah seorang menggerutu. Mata Su Yinling berkedip ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi langsung menggigit bibir bawahnya dan mendesah ringan. Baole, bahkan jika kamu tidak memiliki kesempatan, kamu hanya bisa menyalahkan kehendak Tuhan untuk membuat orang, tetapi mengapa kamu mempermalukan aku? Su Yinling menundukkan kepalanya. Tampak kecewa, dan terbang melewati Wang Baole di burung merak besar. Wang Baole menyipitkan matanya sedikit ketika mendengar kata-kata itu, dan menyadari bahwa motif Su Yinling lebih dalam daripada motif di tanah bintang-bintang. Dia berpikir bahwa pihak lain sengaja tidak jelas dengannya, menyebabkan para pelamarnya jahat terhadapnya. Itu sebabnya saya sengaja mengatakan ini dan memotong ide pihak lain untuk menggunakannya, tapi ternyata reaksi Su Yinling juga sangat cepat. Dan segera mengenakan penampilan yang sepertinya dipermalukan, sehingga dia masih bisa sengaja membuatnya para pelamar itu punya alasan untuk menyusahkan diri mereka sendiri. Kamu benar-benar menyebalkan. Wang Baole mengangkat alisnya, dan terlalu malas untuk pergi tanpa alasan, wajahnya menunjukkan jijik. Aku tidak menyukaimu, aku harap kamu tidak akan menggangguku lagi, Su Yinling, tolong hargai dirimu sendiri. Kamu, Su Yinling, yang duduk di atas burung merak, makan setelah mendengar kata-kata itu dan kembali menatap Wang Baole. Dan pada saat yang sama dia melihatnya, suara menderu meledak dari arah bintang takdir. Dan segera 7 atau 8 kesadaran ilahi telah tiba dan berubah menjadi 7 atau 8 sosok di sekitarnya, yang masing-masing penuh dengan roh. Mereka semua seperti pelangi, tidak peduli pakaian atau napas mereka sendiri, mereka semua memberi orang arti kesombongan. Terutama salah satu dari mereka, dengan rambut emas panjang dan mengenakan jubah emas, seluruh orangnya terlihat bersinar, seperti anak matahari, berdiri di sana. Suhu di sekelilingnya telah meningkat banyak, seolah-olah terlahir dengan api, matanya bahkan lebih panas, melihat Su Yinling dengan senyum cerah di wajahnya. Saudari senior Yinling, saudara lelaki saya telah menunggu Anda selama berhari-hari dan akhirnya menyapa Anda. Yinling telah melihat kakak senior Sun Yang, terima kasih kakak senior untuk datang, ayo pergi. Su Yinling tampak lemah dan tidak ada, menundukkan kepalanya dan berbicara dengan lembut. Ekspresi ini sangat menyedihkan, dan jatuh ke mata semua orang di sekitar. Beberapa dari 7 atau 8 memiliki mata berapi-api. Bahwa Sun Yang seperti ini. Setelah melihat Su Yinling, dia menatap Wang Baole lagi. Ketika dia datang sebelumnya, dia sudah mendengar percakapan di antara mereka berdua. Pada saat ini, matanya sedikit berkedip, ekspresinya perlahan menjadi dingin, dan dia berbicara dengan ringan. Wang Baole, benar, wanita cantik menyukainya, kamu tidak perlu menghargainya. Ini salahmu untuk berbicara jahat. Hari ini, kita di sini hari ini, terlepas dari latar belakang kita, dan hanya berbicara tentang kebenaran. Aku dan rekan-rekan Tao, aku ingin kamu minta maaf. Begitu kata-katanya keluar, ada makna ganas segera, yang keluar dari tubuhnya dan mengunci Wang Baole pada saat yang sama, orang-orang di sekitarnya yang juga ikut melakukan hal yang sama. Satu persatu, basis budidaya mereka tersebar dan berkumpul di Wang Baole. Dan wabah di sini juga telah menarik perhatian lebih banyak penyembah ulang tahun di Destiny Star, yang telah menyebarkan kesadaran spiritual mereka dan menyaksikan di sini. Wang Baole perlahan-lahan menyipitkan matanya, dan menatap Su Yinling, yang sangat cantik dan menyedihkan, dan memandang Sun Yang. Yang tampaknya dipenuhi dengan kemarahan dan berpura-pura sebagai seorang wanita cantik, dengan senyum di sudut mulutnya. Dia sekarang mengerti. Bukan karena arogan ini bodoh dan tidak bisa melihat dengan jelas, jadi mereka digunakan oleh Su Yinling, tapi, mereka melihat masalah dengan jelas. Tetapi karena leluhur nyala api di belakang mereka, jadi. Sambil mengkhawatirkan bintang Dao saya juga takut pada tuan saya, jadi saya mengaitkan semua kontradiksi dan tindakan dengan kecemburuan, ini menyulitkan para penatua untuk campur tangan. Dan menemukan satu untuk tindakan mereka. Kesempatan. Dengan demikian, ada hit cepat dan kemauan orang-orang ini. Bagaimanapun, mereka membutuhkan alasan untuk berurusan dengan Wang Baole hari ini, alasan bahwa mereka tidak bisa membiarkan para tetua melindungi kekurangan mereka. Menjadi cerdas, berdasarkan kepribadian tuan dan situasi pada bintang utama nyala api, tidak ada alasan untuk melindungi kekurangannya. Wang Baole mencibir. Tapi ada kilatan kecemerlangan di matanya. Metode pihak lain tampak cerdik, tetapi sebenarnya itu juga membatasi itu. Tetua mereka, perjalanan ke Destiny Star ini menarik, Wang Baole bergumam di dalam hatinya, dan senyumnya menjadi lebih cerah. Dia mengabaikan Su Yinling,
apalagi Sun Yang, dan hanya membalikkan basis kultivasinya. Xie Haiyang, yang siap untuk mengambil tindakan, berbicara dengan ringan. Ayo pergi. Saat dia berkata, Wang Baole mengabaikan semua orang dan terbang menuju Destiny Star, tetapi begitu dia terbang keluar, mata Sun Yang pecah. Dan tubuhnya berayun langsung untuk menghentikannya. Tian Jiao yang datang bersama-sama juga mendekati satu demi satu, menghalangi jalan Wang Baole. Pada saat yang sama, dari Destiny Star, ada jejak kesadaran ilahi milik wali mereka, yang langsung tersebar dan terkunci di tempat ini. Juga tolong jangan berpartisipasi dalam wali senior, ini adalah masalah di antara kita. Setelah Sun Yang berbicara dengan ringan, penjaga orang-orang ini segera mengubah kesadaran spiritual mereka dan menempatkan mereka pada leluhur tua Ziling dan yang lainnya di belakang Wang Baole. Mengambil keuntungan dari kuantitas, leluhur Ziling dan yang lainnya juga menjadi suram. Pada saat yang sama, Sun Yang, yang menghalangi jalan Wang Baole, menatap Wang Baole, dan perlahan-lahan menyebar kata-kata. Suster Yinling, minta maaf. Hampir pada saat yang sama ketika dia berbicara, Tian Jiao lain di sekitarnya juga segera berbicara. Minta maaf. Suara-suara orang-orang membentuk momentum yang menakjubkan, menuju penindasan Wang Baole, pada saat yang sama. Kapal-kapal terbang pasukan keluarga lain yang baru saja datang dari kejauhan juga menonton pemandangan ini setelah mereka mendekat. Ada lebih banyak indera ilahi, tersebar dari Destiny Star, dan terkunci di sini. Di bawah perhatian yang hampir penuh ini, Sun yang menetapkan bahwa Wang Baole di depannya akan bertentangan dengan dirinya sendiri karena wajahnya. Lagi pula, itu akan sama jika dia mengubah dirinya sendiri. Bagi mereka yang sombong, wajahnya seringkali sangat berat. Hanya saja dia masih belum tahu banyak tentang Wang Baole. Chapter 1037, Event Kill. Semua orang menyambut saya dengan baik. Wang Baole memandang Sun yang di depannya, lalu memandang berkeliling pada kapal terbang, dan kemudian merasakan perhatian dari banyak dewa di Destiny Star. Wajahnya sedikit memerah, menunjukkan sedikit rasa malu. Artinya adalah melihat Su Yinling dengan cepat. Adapun Su Yinling, dia awalnya puas dengan tindakannya kali ini, dan dia tahu lebih baik bahwa apa yang harus dia lakukan adalah memberi orang-orang tamak Wang Baole Daosing alasan lain. Sedangkan untuk dirinya sendiri, meskipun dia juga seorang Daosing, dia juga berisiko diidamkan. Ini juga salah satu alasan mendalam dia mencoba menargetkan Wang Baole selama periode waktu ini. Melalui setiap kesempatan, dia terus-menerus mengeluarkan sinyal. Bintang daunnya sepenuhnya dikendalikan oleh Wang Baole. Saya bukan yang terbaik di sini, yang terbaik adalah di Wang Baole, jadi bahkan jika ia mendapatkan bintang dao sendiri, ia masih harus menghadapi penindasan Wang Baole. Alih-alih ini, lebih baik untuk menempatkan target pada Wang Baole. Efeknya memang ada di sana, itu membuatnya kehilangan banyak perhatian di sini, yang dianggap sebagai bencana yang sukses sekarang Wang Baole akan menjadi sasaran kritik publik. Dan terlepas dari apakah Wang Baole lolos dari bencana pada akhirnya, tujuannya sendiri dari bencana tercapai. Tapi setelah melihat tatapan Wang Baole yang agak malu-malu, Su Yinling tiba-tiba merasa agak buruk. Sebelum dia bisa berbicara untuk memperbaikinya, Wang Baole sudah menghela nafas. Itu saja, karena semua orang sangat optimis tentang aku dan Yinling di sini, lalu. Wang Baole terbatuk dengan keras, dan mengepal ke arah kapal terbang dari berbagai keluarga yang datang. Dan kemudian mengepal ke arah Destiny Star. Teman-teman yang terhormat dari berbagai kekuatan keluarga, senior dari Destiny Star, tolong beri saya kesaksian hari ini. Saya dan Yinling telah tertarik satu sama lain sejak lama karena Dao Star. Begitu kata-katanya keluar, ekspresi Su Yinling berubah, dan Sun yang juga tinggal selama beberapa saat, dan ekspresi arogansi di sampingnya berubah satu demi satu. Tetapi suara Wang Baole masih bergema. Itu hanya karena saya pikir saya adalah anak yang hilang, dan saya tidak tega membiarkan Yinling akan hilang dan menderita cinta tak berbalas, jadi saya menolak, tetapi sekarang saya melihatnya. Saya telah mengabaikan keterikatan generasi biksu saya. Saya minta maaf, Yinling, saya tidak seharusnya menolak cintamu kepada saya setuju. Wang Baole terlihat tulus, seolah-olah putra yang hilang menoleh, tetapi kata-kata itu membuat wajah Su Yinling benar-benar berubah. Jika semua orang tidak memperhatikan sebelumnya, Wang Baole akan melakukan itu. Mengatakan bahwa itu masih sejalan dengan rencananya. Itu bisa membangkitkan kecurigaan orang, dan karenanya punya alasan untuk cemburu, tapi situasinya berbeda sekarang, dan dia punya firasat yang ingin dikatakan Wang Baole lebih dari itu.
Memang benar demikian. Pada titik ini dalam kata-kata Wang Baole, gaya bicara dengan cepat berubah, mengungkapkan makna sombong yang samar. Yinling, mulai sekarang, jika ada yang berani mengenai Dao Xing di tubuhmu, kamu harus bertanya padaku apakah Wang Baole setuju atau tidak. Aku tidak setuju, dan aku tidak boleh menyentuh Yinling Dao Xingku sama sekali. Kecuali saya setuju, ahem, Xiao Ling, datang, biarkan Brother Baole memeluknya dan melihat apakah Anda gemuk selama waktu ini. Ketika dia berkata, Wang Baole menunjukkan emosi di wajahnya dan berjalan menuju Su Yinling. Ekspresi Su Yinling jelek untuk sesaat, dan dia secara naluriah mundur ke Sun Yang. Adegan ini juga membuat semua orang di sekitar mereka terlihat aneh. Hanya Xie Haiyang yang berada di samping. Tidak ada kecelakaan, dia terlalu mengenal Wang Baole. Dia diam-diam berkata bahwa Sun Yang, kamu salah dengan ketebalan wajah seseorang dan gagal memperkirakan. Sun Yang tampak murung dan mengerutkan kening, jelas dia tidak menyangka ada orang di dunia ini yang sombong dan memiliki reputasi yang begitu hebat. Yang bisa begitu berkulit tebal sehingga mereka bisa mengabaikan masalah wajah, di depan semua orang, jelas dipaksa oleh dirinya sendiri. Selanjutnya, Anda juga dapat memilih untuk meminta maaf, sehingga Anda dapat memukul diri sendiri, seperti memukul ruang kosong. Jika hanya itu yang ada untuk itu, tetapi permintaan maaf pihak lain sebenarnya mengandung yang mendominasi, jelas itu yang harus dianiaya, dan dia jelas meminta maaf. Tetapi dia merasa bahwa pihaknya sendiri yang menderita. Melihat ekspresi Su Yinling berubah kembali, Wang Baole menunjuk Su Yinling dengan senyum di wajahnya. Kamu Nisi, kenapa kamu masih malu? Dengan itu, Wang Baole menatap Sun Yang, yang tampak jelek, dan membungkuk dengan tulus. Dao Yousun, terima kasih banyak. Kaulah yang memberitahu saya bahwa saya tidak bisa hidup sesuai dengan wanita cantik saya. Saya memutuskan bahwa anak yang lahir dengan Xiao Lingling akan dipanggil Wang Xieyang. Untuk memperingati rasa terima kasih pasangan kami kepada Anda. Tanda seru. Tapi sekarang, tolong minggir, saya ingin membawa istri saya ke Destiny Star. Petik 2. Wang Baole, kamu. Ekspresi Sun yang bahkan lebih jelek, dia akan berbicara, tetapi diinterupsi oleh Wang Baole. Teman Sun, kami berterima kasih atas perjodohannya, jadi aku menghormatimu, jadi aku akan mengatakannya untuk yang kedua kalinya, tolong lepaskan aku. Aku akan membawa menantu perempuanku ke Tianmingxing. Wang Baole masih tersenyum, menatap Sun Yang. Begitu kata-katanya keluar, dalam sekejap, orang-orang yang menyaksikan kegembiraan dan banyak dewa pada bintang Destiny berkumpul lagi. Dan beberapa orang yang memiliki niat baik untuk galaksi api diam-diam memuji. Langkah Wang Baole yang tampaknya sederhana, tetapi membalikkan dunia dan menjadi pasif menjadi aktif, dari dianiaya oleh orang lain hingga sekarang, semuanya berubah untuk saling memaksa, meremehkan, dan menjinakkan segalanya. Metode ini, santai dan kasual, membentuk kontras yang kuat dengan Sun Yang. Kamu, Sun Yang berada dalam dilema. Dia tidak setebal Wang Baole, sekarang begitu banyak orang yang menonton, jika dia mundur, itu berarti kali ini perhitungan inisiatifnya sendiri akan gagal, dan dia akan kehilangan muka, tetapi jika dia tidak mundur, akan ada perselisihan. Meskipun tujuan awalnya adalah untuk menimbulkan perselisihan, dan itu karena kecemburuan, sampai batas tertentu pada saat ini, itu memang dapat dicapai, tetapi rasanya telah benar-benar berubah. Ini bukan hanya cemburu karena cemburu, tetapi telah menjadi bahwa pada awalnya, dia menyelesaikan pertandingan, dan setelah pihak lain setuju, dia bertobat dan melangkah. Hal semacam ini, dia tidak mampu kehilangan orang ini, dan alasannya terlalu tidak stabil. Bukan hanya dia, tetapi Su Yinling di belakangnya juga panik dengan kemarahan di dalam hatinya. Bahkan, dia cemburu pada Wang Baole di luar yang lain. Dalam hatinya, pihak lain telah menjadi bayangan, terutama dalam kata-kata Wang Baole. Jika Anda ingin memenangkan bintang Taoisnya, Anda harus meminta Wang Baole untuk setuju atau tidak setuju. Kalimat ini membuat hati Su Yinling bingung. Jika dia berbicara pada saat ini dan menyesali kejadian itu, maka Wang Baole dapat benar-benar melepaskan diri dari semua pengaturan sebelumnya. Dan dia tidak dapat memberikan alasan kepada siapapun untuk menyerangnya. Tetapi jika dia tidak berbicara, situasinya akan sangat tidak menguntungkan baginya, ketika dia dan Sun yang berada dalam dilema, senyum Wang Baole perlahan-lahan berbalik. Dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. Alih-alih melihat Sun Yang, dia berjalan menuju Su Yinling. Melihat Wang Baole mendekat, Sun Yang secara naluriah mengangkat tangannya untuk menghentikannya,
tetapi saat dia mengangkat tangannya, mata Wang Baole tiba-tiba naik. Dan tangan kanannya menekan tinju. Pukulan ini segera membentuk badai yang menyebar di depan Sun Yang, menyebabkan Sun Yang mundur dalam sekejap. Pada saat yang sama, rekan Tian Jiao di sampingnya juga pecah dan mengepung Wang Baole. Kamu Dao Yousun membuat pertandingan beberapa saat yang lalu dan melangkah sesaat kemudian. Ini untuk melihat ke bawah pada galaksi nyala api dan memandang ke bawah pada Wang Baoleku. Jadi jika kamu ingin dipermalukan, aku tidak perlu terus mengejarnya, tapi aku ingin minta maaf. Wang Baole menjilat bibirnya, mencibir, tubuhnya bergetar. Dan kekuatan nyala api meledak, dan dia langsung berlari ke Sun Yang dan yang lainnya, dan pada saat yang sama, suara dingin bergema di mana-mana. Senior Ziling, menyegel sekeliling, berani mempermalukan galaksi nyala api, berani mengambil menantu magang tuanku, masalah ini bukan lagi masalah pribadi saya. Jika saya tidak dengan tulus meminta maaf, jika hal ini menusuk langit, saya juga akan melindungi galaksi nyala api saya martabat. Hormat. 8 leluhur Ziling juga memakai postur marah, meraung, dan langsung bubar, pangkalan pembudidayaan bintang menyebar, menyegel sekeliling. Membuat Sun Yang dan rekan-rekannya menjadi wali pada saat ini, meskipun mereka dengan cepat mendekati, tetapi untuk sementara, sulit untuk masuk. Adapun bagian dalam blokade, momentum Wang Baole sudah luar biasa saat ini, dan dia mendekati dalam sekejap, tampaknya membunuh Sun Yang, yang berniat melepaskan, tetapi pada kenyataannya. Begitu dia mendekat, tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan dia sudah menjadi pendamping Sun Yang ketika dia muncul. Di belakang, minta maaf, Wang Baole melintas dengan membunuh di matanya dan meledak dengan pukulan. Ini adalah seorang pemuda berwajah kuda dengan pakaian mewah dan tahap kultivasi yang terlambat, tapi di bawah pukulan Wang Baole, tidak peduli bagaimana dia melawan. Ekspresinya sangat berubah dalam deru, darah menyembur keluar, dan tubuhnya hancur. Layang-layang mundur dalam sekejap. Chapter 1038, It is better to have fun alone than to have fun together. Mata Wang Baole berkedip, dan dia mengejarnya. Sun Yang dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka dan ingin menghentikannya, tetapi Si Hayang muncul tepat di depan Sun Yang, mengangkat tangan kanannya dan menekan udara. Paman Sixteen mengambil tindakan, rekan Dao Sun, ini belum giliranmu. Si Hayang, Sun Yang memelototi, tetapi jawabannya adalah cahaya dingin di mata Si Hayang. Pada saat yang sama ketika keduanya saling berhadapan, Sun Yang dan wali yang lain juga bergegas, dan dicegat oleh leluhur Ziling dan yang lainnya, dan meraung dan bertarung satu demi satu. Dan Wang Baole sudah menyusul pemuda berwajah kuda yang muntah darah pada saat ini, ketika niat pembunuhannya meletus dan membentuk pencegah. Pemuda berwajah kuda itu dipenuhi dengan kebencian dan kengganan ketika dia mengambil isyarat untuk membuat langkah lain. Kedua emosi ini tidak diarahkan pada Wang Baole, tetapi Sun Yang. Karena merasa bersalah, Sun Yang jelas pemimpinnya, tetapi sekarang dia dipukuli oleh dirinya sendiri, jadi setelah melihat Wang Baole dengan mata pembunuh. Pemuda berwajah kuda itu segera mengangkat kepalanya. Panggilan, saya minta maaf. Ini bagus. Ketika suara Wang Baole datang, sosoknya menghilang di depan pemuda Malian, dan ketika dia muncul, dia berada di samping Tian Jiao lain, dan meninju keluar. Hal yang sama adalah darah yang keluar, dan yang sama adalah tubuh yang berputar. Bagi mereka, ketangguhan Wang Baole berada di luar daya tahan mereka, dan masing-masing dari mereka tampak terkejut dan cepat meminta maaf. Meskipun wajahnya berat, tetapi menghadapi kebrutalan Wang Baole, terutama bukan pemimpin saat ini, bukan karena mereka tidak tahan dengan permintaan maaf. Dan bukaan mereka berturut-turut juga membuat kulit Sun Yang sangat suram, dan kultivasinya mulai berputar, matanya bergerak dari Si Hayang di depan ke Wang Baole. Wang Baole, tidak apa-apa, kamu dan aku. Agak ribut, Xiao Lingling, bukan begitu. Wang Baole mengangkat alisnya dan menatap Su Yinling, yang tubuhnya surut setelah pertempuran sebelumnya. Setelah tatapannya tersapu, Su Yinling berhenti, dan wajahnya pucat, dan ketika dia memandang Wang Baole, ada juga makna yang rumit di matanya. Saya berkata, Su Yinling, apakah Anda lelah setelah berpura-pura seperti ini? Yang lain tidak tahu detail Anda, saya pikir saya tahu. Melihat tampilan lemah Su Yinling, Wang Baole menyeringai, tubuhnya mencibir setelah sekejap, saya mengabaikan Sun Yang lagi. Dan langsung menuju Su Yinling. Kecepatannya sangat cepat sehingga Wang Baole tidak memegang tangannya sama sekali setelah momen itu mendekat. 9 bintang kuno di belakangnya tiba-tiba berubah dan membentuk bintang Dao pada saat yang sama, ke-9 aturan meledak.
terkondensasi menjadi lautan cahaya 9 warna, menyapu ombak besar, menyapu langsung menuju Su Yinling. Sun yang sudah siap bertarung dengan Wang Baole, tapi sekarang dia diabaikan lagi. Tubuhnya bergetar tiba-tiba dan kulitnya menjadi lebih buruk. Ketidaktahuan semacam ini adalah penghinaan terbesar bagi kesombongannya. Wang Baole, Sun yang meraung, baru saja akan bergegas keluar, tetapi si Hai yang terkekeh, dan sekali lagi diblokir, membuat Sun Yang, seperti badut, hanya bisa berjongkok sendirian. Dan ketika dia melompat, dengan tembakan Wang Baole dan letusan 9 warna cahaya, suara burung phoenix berbunyi langsung ke langit dari dalam Guang Hai. Terlihat oleh mata telanjang, potongan cahaya itu langsung menjadi kertas, kehilangan semua kekuatan-kekuatan supernatural. Ketika menyebar ke lingkungan, itu mengungkapkan sosok Su Yinling yang tampaknya menyatu dengan burung merak di bawahnya. Wajahnya terlihat seperti tato, dengan gambar burung merak. Gambar ini jelas menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Su Yinling, seluruh monster itu sangat aneh, dan di belakangnya lebih banyak ilusi bintang Dao, membentuk paksaan, terhadap bintang Dao Wang Baole. Selama deru, riak-riak meletus oleh 2 bintang Tao menyentuh tanpa terlihat, pada saat yang sama suara keras dimatikan, Su Yinling menyemburkan seteguk darah, tubuhnya mundur tiba-tiba. Dan wajahnya menunjukkan kepahitan. Wang Baole, aku tahu itu salah, kamu tidak harus seperti ini antara kamu dan aku. Berpura-pura, mata Wang Baole berkilat membunuh, dan dia bergegas keluar lagi. Di bawah restu Dao Xing, ke-9 aturan berubah menjadi tangan besar, dan dia pergi lagi. Saat suara keras bergema, Su Yinling dengan enggan menghindarinya, dengan ekspresi sedih di dalam darah yang keluar. Aku tidak berbohong kepadamu, Wang Baole, aku tahu bahwa kamu selalu ingin merebut bintang Daoku, membuat bintang Daomu lengkap, dan kamu dapat melangkah ke dunia bintang dalam sekejap. Dan menjadi bintang surgawi yang langka di dunia, dan aku memang lebih rendah darimu, dan aku tidak bisa mengatasinya. Tetapi Anda tidak perlu membunuh saya memiliki metode yang dapat menggunakan cara kultivasi ganda untuk menyempurnakan Anda. Petik 2 titik. Aku mengakui bahwa hal-hal yang aku lakukan sebelumnya semuanya menghitung kamu, tetapi aku juga ingin melindungi diriku sendiri. Sehingga kita dapat memiliki cara di antara kita untuk membiarkan aku menghindari pembunuhan dan perampokan. Untuk menunjukkan niatku yang sebenarnya, aku ingin mengirim darah jiwa, jadi apakah kau bisa percaya padaku sekali? Su Yinling dengan getir, ketika darah menyembur dan mundur. Tangan kanannya terangkat dan mengenai bagian tengah alisnya, tiba-tiba setetes tampak ilusi, tetapi juga seperti cairan emas asli tiba-tiba terbang keluar, memancarkan kekuatan jiwa. Dan langsung menuju Wang Baole. Ini adalah darah jiwa. Setelah itu dikendalikan oleh seseorang, jika dihancurkan, itu akan memiliki dampak besar pada subjek. Ini sering di antara para beku. Itu bukan pilihan terakhir. Tidak ada yang mau mengirimkannya, karena untuk pesta yang memiliki darah jiwa, pada dasarnya adalah naik setara dengan sepenuhnya menguasai inisiatif. Dan darah jiwa ini juga mengandung fluktuasi Dao Xing Su Yinling. Meskipun tidak bisa dipalsukan, itu juga mengguncang pikiran semua penonton di sekitar, dan menimbulkan keserakahan. Meskipun terhalang oleh pertempuran antara bintang-bintang di luar lingkaran, masih mendekat perlahan. Sun yang bahkan lebih antusias, meskipun bintang Dao Su Yinling tidak sebagus Wang Baole, tetapi bagaimanapun juga, itu juga bintang Dao. Bahkan Wang Baole tampak serius pada saat ini, seolah-olah dia terguncang oleh perilaku Su Yinling, dia ragu-ragu dan tidak bergerak seperti sebelumnya, sebaliknya. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengambil darah jiwa. Melihat Wang Baole menggenggam darah jiwa, Su Yinling tampaknya menghela nafas lega, matanya mengungkapkan arti dari sisa hidupnya, tetapi kepahitan dalam ekspresinya lebih dalam. Dan dia akan berbicara. Tetapi pada saat ini, Wang Baole tiba-tiba tersenyum, memegang tangan kanan darah jiwa, dan pada saat ini, dia menghancurkan darah jiwa dengan kekuatan tiba-tiba dan mengaum. Su Yinling tampak terkejut, dan kemudian menjerit-menjerit, tubuhnya dengan cepat mundur ketika darah menyembur keluar, dan cahaya dingin melintas di mata Wang Baole. Su Yinling, saat ini, jika kamu masih berpura-pura, kamu mungkin benar-benar mati di tanganku. Selama kata-kata itu, Wang Baole meledak dengan kecepatan. Dan berkat-berkah Dao Xing melesat lagi, kali ini bahkan lebih tajam. Jari awan terbentuk, dan tiba-tiba ditekan ke arah Su Yinling. Wang Baole, melihat ini, wajah Su Yinling jelek, dan niat membunuh meletus dari matanya dalam sekejap. Aura di tubuhnya tiba-tiba melonjak pada saat ini, tidak bertambah sedikit, tetapi meledak beberapa kali.
Itu secara langsung melampaui momentum Sun Yang, dan melampaui semua biarawan planet di lingkungan ini, kecuali Wang Baole. Bahkan sampai batas tertentu, itu sebanding dengan Wang Baole, dan bintang Dao di belakangnya bahkan lebih cemerlang. Itu benar, ini adalah gadis lonceng dalam ingatanku. Wang Baole tersenyum. Dalam waktu dekat, keduanya langsung menyentuh satu sama lain, dan ada fluktuasi yang mencengangkan. Hal yang paling mengejutkan bagi para pelayan adalah di sini. Hukum kertas tersebar dalam fluktuasi. Bukan satu, tapi dua. Di bawah Dao Xing Wang Baole pada saat ini, selain 9 aturannya, Dao Xing juga memancarkan hukum kertas. Dengan tembakan, semua kekuatan magis dan semua keterampilan sihir di sekitarnya dan Su Yinling adalah pendekatan cepat mata telanjang berubah menjadi kertas. Meledak terbuka dan tersebar terus-menerus, membuat konfeti semakin melayang. Adegan aneh ini menyebabkan semua orang melihat dengan saksama. Sementara menatap kekuatan Dao Xing, guncangan di hati mereka juga terombang-ambing. Ini benar-benar, Su Yinling pada saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di sisi Sun Yang, matanya melebar dan jantungnya menderu. Dalam ingatannya, bahkan jika dia memiliki bintang Dao, Su Yinling seharusnya tidak sekuat itu setelah dia masuk ke planet ini. Tetapi melihat sekarang, jelas bahwa penghakiman sebelumnya jelas salah, dan bahkan darah jiwa dari talenta itu jelas salah. Inilah yang sebenarnya terjadi. Su Yinling telah menunjukkan kelemahan dan menyembunyikan kelemahannya, secara diam-diam menggunakan metode kultivasi untuk meningkatkan. Dan pada saat yang sama membimbing semua orang untuk menargetkan Wang Baole, sambil menunjukkan kelemahan. Tapi sekarang, semua persiapannya harus diekspos, dan ini adalah tujuan Wang Baole daripada menanggung keserakahan dan kekhawatiran dunia luar saja. Secara alami lebih baik bagi dua orang untuk menyatukannya. Chapter 1039, Purple Moon Shrine. Su Yinling ini bersembunyi begitu dalam. Sundal licik lain, mengandalkan wajahnya membuat orang merasa lemah secara tidak sadar. Aku paling membenci orang seperti ini. Ini perhitungan yang bagus. Melihat seperti ini, semua tindakan Su Yinling sebelumnya adalah untuk menyoroti Wang Baole, sehingga dia akan fokus pada mata serakah Wang Baole pada Dao Xing, dan dia diam-diam akan meningkatkan. Ketika Su Yinling dipaksa untuk mengekspos basis kultivasinya di bawah penganiayaan Wang Baole, para penonton di sekitar segera memahami sebab dan akibatnya, tidak hanya mereka. Tetapi juga orang-orang yang memperhatikan bintang destiny. Ning Wu. Faktanya, perhitungan Su Yinling tidak begitu pintar, juga tidak ada yang bisa melihatnya, tetapi apakah dia memindahkan Su Yinling atau Wang Baole, dia membutuhkan alasan yang bagus. Oleh karena itu, mereka yang melihat melalui membiarkan Su Yinling membuat gelombang, tetapi sekarang sudah rusak, masalah ini tidak lagi menjadi alasan. Su Yinling secara alami menyadari hal ini, jadi dia memiliki kebencian yang kuat di hatinya pada saat ini. Di sini dan Wang Baole, pertarungan menjadi lebih intens. Adapun Sun Yang, kulitnya terus berubah. Meskipun dia membutuhkan alasan untuk menyerang Wang Baole, dia tidak terlalu peduli tentang kekuatan tempur Su Yinling, sekarang tembakan Su Yinling sangat kuat. Dan Sun Yang hanya berpikir bahwa wajahnya panas, jenis yang dihitung oleh orang lain. Perasaan, juga terus-menerus merangsang pikirannya. Wang Baole benar, ini pelacur. Sementara Sun yang menggertakkan giginya dengan keras, deru menjadi semakin kuat. Pergerakan Wang Baole dan Su Yinling, pembentukan fluktuasi Dao Xing menyebar, dan dia juga harus mundur ke sini. Ketika suara keras tiba-tiba keluar, Su Yinling memuntahkan darah lagi, dan setelah sejumlah besar kekuatan magis berubah menjadi konfeti, tubuhnya melangkah mundur, kilatan pembunuh di matanya. Dan tangan kanannya terangkat untuk sementara waktu, diikuti oleh suara bel keluar, Dao Xing di belakangnya menjadi lebih jelas, dan hukum muncul lagi. Membentuk sejumlah besar riak, ketika sekitarnya menyebar, suara Su Yinling tiba-tiba keluar. Kehidupan kertas. Dengan gema kata-kata dan letusan hukum Dao Xing, tubuh Su Yinling benar-benar terlihat dengan mata telanjang, dia dengan cepat berubah menjadi kertas. Dan tangannya yang berubah menjadi kertas terlebih dahulu. Gelombang aura yang lebih kuat dari sebelumnya, juga terus naik dari tubuhnya. Hampir seketika, ia mencapai ketinggian yang cukup, momentumnya seperti pelangi, mengguncang semua arah, mata Wang Baole juga bersinar, setelah menjadi planet. Ia berkelahi berkali-kali dengan orang-orang, tetapi dibandingkan dengan Su Yinling, semua lawannya, semua lebih rendah. Dalam analisis terakhir, itu karena Su Yinling, seperti dirinya sendiri, adalah bintang Dao, dan kultivasinya tidak lambat sama sekali, hampir selaras dengan dirinya sendiri.
Keduanya pada tahap pertengahan planet. Tahap pertengahan planet di bawah berkah Daoxing pada dasarnya dapat menghancurkan sebagian besar biarawan planet. Terutama sekarang, Su Yinling jelas telah mengembangkan pembunuh rahasia. Pada saat ini, dengan ledakan nafas, Wang Baole juga menunjukkan ekspresi serius, mengangkat tangan kanannya. Pada awalnya, Star Sealing Art ada di tubuhnya dan beredar dengan cepat, menyebabkan peta bintang sapi ilahi di belakangnya muncul garis besar ilusi. Bahkan ada lebih banyak Taoisme yang muncul di hatinya. Melihat konfrontasi yang lebih kuat di antara keduanya, itu akan segera dimulai, tetapi pada saat ini, suara tenang samar-samar menyebar dari Destiny Star. Cukup, kalian berdua junior, jika kamu ingin bertarung, pergi keluar galaksi takdir, jangan datang untuk menyembah hari ulang tahun Tuhan. Bersama dengan kata-kata ini, seolah-olah kata-kata itu diucapkan dan hukum diikuti, langsung menyebabkan langit berbintang di luar Destiny tiba-tiba bergetar. Dan aura yang mengguncang bumi juga turun, membentuk dampak, dan jatuh di medan perang. Master sekitarnya Ziling dan semua bintang yang saling bertarung mengubah ekspresi mereka. Di bawah aura yang mengerikan ini, mereka harus mundur dan tidak berani bertarung lagi. Adapun Wang Baole dan Su Yinling, ini bahkan lebih benar. Mereka ditekan oleh nafas ini. Hantu sapi suci di belakang Wang Baole langsung tidak stabil, tetapi 9 bintang kuno berubah menjadi bintang Tao, tetapi mereka bersemangat untuk mencoba, tampak naik secara naluriah. Tidak mau ditekan, dan ingin meledak untuk berjuang demi kemuliaan dan melawan. Hanya saja di sini, di Wang Baole, dia adalah penguasa Daoxing dan dia memiliki inisiatif, sehingga ketika pikirannya berubah, Daoxing akan segera menghilang. Dan bintang penyegelan seni juga akan menghilang, berdiri di tempat menuju bintang takdir yang mengirim napas dan kata-kata, memegang tinjunya sebuah busur. Junior itu yang tiba-tiba, tolong maafkan aku, senior. Setelah mengatakan itu, Wang Baole menundukkan kepalanya, tetapi cahaya pinggirannya menyapu Su Yinling, mengungkapkan sentuhan yang mendalam. Dia tahu betul bahwa membunuh Su Yinling di sini tidak realistis, jadi sebelum tampaknya tembakannya sengit, tetapi kenyataannya mereka semua mengamati Daoxing lawan. Dia ingat bahwa Daoxing milik Su Yinling berbeda dari dirinya sendiri. Dia telah melepaskan inisiatifnya sendiri dan memohon padanya, jadi apakah dia dapat ditekan dengan lancar dan bebas? Itu masih dua hal. Memang inilah yang terjadi. Hampir ketika Wang Baole mengembuskan napas dan mengusir Daoxing, tubuh Su Yinling bergetar hebat. Dia sendiri tidak tahan dengan tekanan, dan ingin mengusir Daoxing, tetapi Daoxingnya sangat bangga. Kebanggaan semacam ini membuat bintang Dao ini rela ditekan oleh aura orang lain, jadi alih-alih menghilang menurut pikiran Su Yinling, cahayanya bahkan lebih kuat. Ini menyebabkan ekspresi Su Yinling berubah, dan pada saat yang sama, dari Destiny Star, ada juga dengusan dingin dengan ketidaknyamanan, dan bahkan ketika dengusan dingin menyebar. Langit berbintang terdistorsi dan berubah langsung dari Destiny Star. Tangan besar keluar, menuju Su Yinling, meraihnya. Dengan kemunculan tangan ini, semua orang di luar langit berbintang, tidak peduli tingkat kultivasi apapun, gemetar di hati mereka, seolah-olah hati mereka tidak bisa digenggam. Kehilangan semua perlawanan. Senior, mata Su Yinling menunjukkan kepanikan yang kuat untuk pertama kalinya. Dia tahu betul bahwa Daoxing mungkin baik-baik saja dengan genggaman ini, tetapi dia tidak tahan. Pada krisis, dia menggigit lidahnya dan menyemburkan. Dengan sedikit darah, dia tidak ragu untuk membuka metode rahasianya, mencoba untuk secara paksa menyatukan Daoxing. Mungkin metode rahasianya memiliki efek tertentu, atau mungkin bintang daunnya yang sombong tidak mau membiarkan tuan rumahnya dihancurkan karena hal ini. Jadi Daoxing menyebar dalam lemparan yang tidak mau. Saat itu menyebar, tangan besar yang telah ditangkap secara bertahap kabur, dan ketika itu menghilang dari mata semua orang, paksaan yang jatuh di luar langit berbintang juga menghilang. Wang Baole memicingkan matanya, menatap Su Yinling yang pucat, dan sedikit menggelengkan kepalanya. Saya dikendalikan oleh orang lain, dan menjadi budak Daoxing, didominasi oleh Daoxing, selalu menghadapi risiko tidak terkendali, dan mungkin ditinggalkan dan digantikan oleh seorang budak. Su Yinling, tolong lakukan untuk diri sendiri, jangan datang dan memprovokasi saya lagi. Wang Baole berbicara dengan ringan, tidak lagi memperhatikan Su Yinling. Dia mengguncang tubuhnya dan berjalan menuju Destiny Star. Xie Haiyang mengikuti di belakang, memandang Su Yinling dengan kepala menyamping, dan tidak mengatakan apa-apa. Adapun leluhur Ziling dan yang lainnya, mereka semua mendekat dengan cepat, dan kelompok itu langsung menuju bintang takdir. Adapun bintang-bintang lainnya,
mereka semua kembali ke tuan muda mereka. Di antara mereka, Sun yang memandang Su Yin sebelum pergi. Ling, tidak ada yang lain selain rasa dingin di matanya, tampaknya dia benar-benar membenci Su Yinling. Adapun kedatangan di luar langit berbintang, orang-orang lain yang menonton pertempuran juga berubah menjadi Chang Hong dan terbang ke bintang takdir. Hanya Su Yinling dan beberapa wali yang berkumpul dari sekeliling tetap diam. Melihat wajah terdistorsi Su Yinling saat ini, berdiri di belakangnya, tidak tahu bagaimana berbicara. Wang Baole. Setelah beberapa lama, kulit Su Yinling berangsur-angsur pulih, dan rasa dendam muncul di matanya. Yang dia keluhkan adalah bahwa Wang Baole telah mengungkap segala sesuatu tentang dirinya. Termasuk bintang Dao yang dikontrolnya dan kondisinya yang tidak stabil. Apa yang dia cemburu, adalah mengapa bintang Dao Wang Baole bersedia menerimanya sebagai tuan. Tetapi bintang Dao sendiri membutuhkan hanya ketika seseorang menyerahkan semua permohonannya, barulah seseorang bisa bergabung dengan diri sendiri. Tuan Ziyue benar, ada terlalu banyak ketidakadilan di dunia ini. Jika Anda ingin menyingkirkan, dan ingin mengendalikan nasib Anda sendiri, Anda hanya dapat mencari bintang-bintang di dunia. Su Yinling menutup matanya dan pindah dari gelang penyimpanan, keluarkan slip giok ungu dan gosokkan di telapak tangannya. Bahkan jika ada bahaya besar yang tersembunyi, aku masih harus terus menanam bintang. Chapter 1040, Untrustworthy Record. Dan ketika Su Yinling membuat keputusan di dalam hatinya, ada area khusus di ranah Wei Yang Dao ini, seperti lautan ilusi, ada cahaya terang, dan itu sangat indah. Di kedalamannya, ada bola cahaya mengambang, mengikuti laut. Dalam bola cahaya ini, duduk bersila dengan kerangka mengenakan gaun berwarna-warni, meskipun telah layu, masih dapat dilihat bahwa ini adalah seorang wanita. Pada saat ini, kerangka wanita itu tiba-tiba bergerak dan perlahan dibuka. Itu benar, setelah suara serak keluar dari mulutnya, cahaya samar muncul di tulang. Pada saat yang sama, di langit bintang takdir, pelangi meraung pada saat ini. Wang Baole dan kelompoknya adalah yang pertama terbang keluar, jadi mereka berada di garis depan pada saat ini. Xie Haiyang dan leluhur Ziling mengikuti di belakang dan memasuki bintang takdir. Dalam sekejap, Wang Baole melihat sejumlah besar gelembung melayang di antara langit dan bumi. Sebagian besar gelembung ini tembus cahaya, dan wajah tanpa perubahan muncul di permukaan. Ketika Wang Baole memandangi wajah-wajah gelembung ini, 10 di antaranya langsung terbang. Semakin besar, dan langsung menuju ke Wang Baole dan kelompoknya tanpa henti, tetapi langsung mengenai mereka. Paman Master, ini adalah peraturan dari Destiny Star. Semua yang datang harus membawa gelembung udara semacam ini di sini sebelum mereka dapat memasuki area pusat. Xie Haiyang berkata dengan cepat. Dan Wang Baole sedikit mengangguk ketika dia mendengarnya. Tanpa menghindar, biarkan gelembung itu mengenai langsung, dan dalam sekejap, pesta mereka diselimuti oleh gelembung. Setelah menyelimuti Wang Baole dan yang lainnya, gelembung itu tampaknya ditarik oleh suatu kekuatan misterius, mengubah posisinya, dan melayang menuju area pusat bintang takdir, pada saat yang sama. Wang Baole juga melihat bahwa para beku lain yang turun pada bintang takdir juga terpengaruh oleh gelembung itu, sama seperti dirinya sendiri. Terselubung. Jika Anda melihat ke atas dari tanah, Anda dapat melihat bahwa ada banyak gelembung di langit, seperti dandelion, berangsur-angsur menghilang, dan di dalam gelembung. Wang Baole telah menemukan bahwa ia tidak perlu mengoperasikan basis budidaya. Berdiri di gelembung seperti berdiri di tanah. Jadi dia hanya duduk bersila dan melihat ke bawah. Seluruh lingkungan Destiny Star berbeda dari Federasi. Tanahnya terdiri dari merah, bukan lumpur, tetapi pasir dan kerikil. Seluruh tanah seperti darah, dan ketika Anda melihatnya, itu berwarna merah tanpa akhir. Selain itu, bahkan tanamannya merah dan terlihat aneh, ada yang seperti humanoids, ada yang bulatannya tidak beraturan, ada yang batangnya kecil, kanopinya besar. Rasa tidak cocok. Selain itu, Anda dapat melihat beberapa suku. Sebagian besar suku ini primitif, dan penduduk asli yang tinggal di dalamnya semua aneh. Mereka hanya memiliki satu mata, tetapi mereka memiliki 4 kaki. Adapun langit, itu adalah biru yang akrab dengan Wang Baole, tetapi warna awannya hitam, tidak seperti awan gelap, itu benar-benar hitam pekat, bertebaran di langit. Dan terlihat sama aneh dan menyedihkan. Ada juga beberapa binatang terbang seperti kelelawar, muncul dari waktu ke waktu di langit, satu persatu dengan kecepatan cepat, seperti kilat, jadi pada pandangan pertama. Mereka akan berpikir itu adalah lampu listrik hitam. Namun,
Binatang terbang seperti kelelawar hitam ini tampaknya sangat takut pada gelembung, sehingga mereka sering berkeliling dengan cepat setelah melihat gelembung itu. Kalau saja ini masalahnya, ketika gelembung Wang Baole dan yang lainnya melayang di langit, Wang Baole jelas melihat lapisan awan hitam besar, tiba-tiba mengulurkan tangan yang penuh sisik. Dan meraih sepotong kilat hitam. Binatang terbang, terseret ke dalam awan di bawah teriakan binatang-binatang terbang itu, segera mendengar suara mengunyah di dalam. Dalam adegan ini, mata Wang Baole menyusut, meskipun binatang terbang tidak kuat, tangan di awan tampak oleh Wang Baole seolah-olah melampaui bintang-bintang. Adegan ini membuat Wang Baole kagum pada Destiny Star, tetapi juga perasaan aneh, terutama setelah gelembung melayang selama beberapa hari, ketika dia melihat puluhan binatang besar muncul di tanah. Rasanya bahkan lebih terasa, jadilah kuat. Binatang buas yang ganas ini terlihat seperti gajah, tetapi hidung mereka sangat pendek, mereka berbaring di tanah dan terus-menerus mengaum ke langit, mengaum ini lebih seperti lolongan. Dan dalam lolongan ini, gelembung udara dikeluarkan dari lubang hidung mereka. Mengambang di langit, menyebar. Melihat ini, Wang Baole juga berkedip, dia merasa bahwa gelembung-gelembung itu tampak persis sama dengan gelembung-gelembung yang ada di. Pada saat yang sama, dia bahkan melihat apa yang membuat binatang-binatang ini meraung dan meraung, bintik-bintik hitam yang menyusut dan menyebar pada binatang. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa titik hitam ini terdiri dari serangga kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka terus menggigit, binatang buas yang terus-menerus meraung-raung. Menonton adegan ini, Wang Baole perlahan-lahan menyipitkan matanya dan tidak berbicara. Adapun orang lain dalam gelembung itu, tidak ada suara yang terdengar, dan kebanyakan dari mereka telah mendengar keanehan dari Destiny Star, jadi sebagian besar ekspresi mereka seperti biasa. Tetapi beberapa seperti Wang Baole. Pertama kali datang, ekspresi mereka telah berubah sedikit. Tidak sampai 2 hari kemudian warna bumi di bawah akhirnya berubah, tidak lagi merah, melainkan pasir emas dan batu. Pada batas antara dua warna ini, Wang Baole melihat pemandangan yang asing. Batas antara pasir merah dan emas tidak tetap, tetapi seperti gelombang lautan. Kadang-kadang rentang merah lebih besar, kadang-kadang rentang emas lebih luas. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda dapat melihat bahwa jelas tidak ada lautan, tetapi semua pasir, dengan tangan dan kaki. Kedua belah pihak bertarung. Jika warna merah memiliki keunggulan, itu akan menyerang wilayah emas, dan sebaliknya, tetapi jelas perang yang terjadi di sini tidak ada habisnya, seperti keabadian, terus-menerus terjadi. Terus-menerus Anda datang dan pergi. Sungguh takdir bintang, gumam Wang Baole, dan gelembung terbang di atas bumi emas. Di kejauhan antara surga dan bumi, Wang Baole melihat seekor ular raksasa merangkak. Ukuran ular ini mungkin ratusan ribu kaki, dan ketebalan tubuhnya luar biasa, seperti benua, di atasnya memang ada daratan, puncak gunung, dan bahkan danau kecil, dan pada saat yang sama. Banyak loteng dibangun, ada juga sejumlah besar biksu yang muncul di tanah di belakang ular raksasa itu. Ketika gelembung-gelembung melayang, sebagian besar biksu pada ular raksasa itu juga melihat mereka, dan menatap mereka. Wang Baole, yang ada di udara, melihat ke bawah juga, tatapannya menyapu, tatapannya tiba-tiba mengembun, dan dia melihat sosok seorang wanita yang dikenal di belakang ular raksasa di bawah. Di antara banyak biksu, wanita ini mengenakan gaun biru dan topeng wanita cantik, dan dia sedang menatap Wang Baole saat ini. Pada saat mata kedua pihak bertemu, semua gelembung termasuk Wang Baole berakselerasi dalam sekejap dan langsung menuju ular raksasa, kecepatannya begitu cepat sehingga melampaui terlalu banyak sebelumnya. Dan hampir menyusul ular raksasa dalam sekejap mata dan jatuh di atasnya. Ketika turun, gelembung meledak, menyebabkan para biarawan di dalamnya jatuh di belakang ular raksasa. Wang Baole mengguncang tubuhnya, dan pada saat gelembung itu pecah, dia sudah berdiri di puncak gunung di belakang ular raksasa. Xie Haiyang mengikuti dari belakang, dengan cepat mentransmisikan suaranya. Paman Master, tidak ada cara untuk mengirimkan pemikiran ilahi dalam gelembung sebelumnya. Ular raksasa ini disebut Jilin. Ia memiliki tingkat kehidupan yang sama dengan lembu ilahi galaksi api. Ia adalah salah satu dari 39 binatang buas liar dari Destiny Star. Perjalanan, kita akan hidup dengan ular raksasa ini, dan arahnya adalah tempat di mana pesta ulang tahun manusia surga itu. Petik 2 titik. Hari ular raksasa itu tiba adalah ketika jamuan ulin tahun dibuka. Menurut aturan sebelumnya, akan memakan waktu hampir setengah bulan bagi kita untuk tiba di jamuan ulang tahun.
Ketika Wang Baole mendengar ini, dia mengambil napas dalam-dalam, merasakan tanah di bawah kakinya bergetar sedikit dengan kemajuan ular raksasa. Dan kemudian mengamati fluktuasi yang berasal dari ular raksasa, ekspresinya tidak bisa disembunyikan. Itu ada seperti sapi suci, dan ada 39 di sini. Jika Master of Heaven benar-benar diubah oleh buku takdir, lalu apa asal mula buku takdir? Ada catatan dalam buku-buku kuno keluarga Xie saya pikir itu terlalu absurd, dan bahkan nenek moyang keluarga Xie saya pikir itu tidak kredibel. Xie Haiyang ragu-ragu untuk sementara waktu. Mendekati Wang Baole, dengan cepat mentransmisikan. Catatan itu mengatakan bahwa alam semesta kita, apakah Mingzong dulu atau klan Wei yang hari ini, sebenarnya terjadi di masa lalu dan direkam oleh Book of Destiny. Dengan kata lain, kita, tidak satupun dari mereka ada, apa menurutmu ini terlalu absurd? Xie Haiyang menggelengkan kepalanya.